Drama ini berawal di mana penulis komik yang bernama Wei Zi sampai tertidur karena ingin menyelesaikan tugasnya. Tiba-tiba rekannya yang bernama Wu Manman datang dengan membawa makanan. Kebetulan rekannya juga yang bernama Da Xiang juga membelikan sarapan. Karena Da Xiang membahas salju yang sudah turun di salah satu kota membuat Wei Zi mendapat inspirasi yang bertemakan salju. Alhasil dia duduk kembali di meja kerjanya untuk menerapkannya. Di sisi lain di tempat snowboard terlihat anak kecil yang terjatuh. Untung saja pelatih di sana dengan sigap menolongnya. Pelatih ski itu bernama San Chong dan bertanya apa sakit saat terjatuh tadi. Melihat itu ibunya langsung menyuruh untuk berterima kasih padanya. Di sisi lain Da Xiang dan Wu Manman mengaku sudah selesai dan sudah mengirimkannya ke grup. Mendengar itu Wei Zi langsung menyuruhnya untuk pulang beristirahat karena sisanya dirinya yang akan menyelesaikannya. Kemudian Wei Zi mengirimkan naskahnya kepada editornya yaitu Pak Zhang. Di saat Pak Zhang ingin meneleponnya, Wei Zi merasa ada masalah dengan naskahnya dan mengaku akan segera memperbaikinya. Namun tiba-tiba Pak Wang yang mengetahui yang ditelepon itu adalah Wei Zi. Dia langsung berbicara dengannya. Dia memberitahu kalau sudah memesan restoran, jadi menyuruhnya datang. Mendengar itu Wei Zi mengaku sudah makan. Namun Pak Wang memberitahu kalau bos media Liu Shui sangat menyukai komiknya dan ingin membahas pembelian hak cipta. Melihat kedua anak kecil sedang menggoda orang yang memakai boneka beruang membuat Wei Zi menghampiri untuk menolongnya dengan menyuruh anak-anak itu meminta maaf, bahkan membersihkan kotoran yang ada di kostum beruang itu. Tentu saja membuat pria yang ada di dalam kostum itu menatapnya, dan saat Wei Zi sudah pergi, pria itu membuka kostumnya yang ternyata adalah pelatih ski yaitu San Chong. Pak Wang menemani Wei Zi menemui Pak Dong dan memberitahunya kalau di antara komikus yang lainnya, Wei Zi termasuk salah satu yang terbaik, dan di saat Wei Zi ingin bertanya ke Pak Dong siapa karakter favoritnya dalam komik yang dibuatnya, Pak Dong mengaku sebenarnya dirinya belum pernah membacanya, dan hanya menyukai datanya. Karena Pak Dong ingin menambahkan elemen di ceritanya nanti dan juga Pak Wang akan membantu merevisinya, tentu saja membuat Wei Zi kesal. Wei Zi mendapat telepon dari Jiang Nanfeng dan merasa sudah menyelamatkannya, namun Nanfeng memberitahu seluruh dunia sudah mengetahuinya dengan menyuruh melihat internet sekarang juga, dan saat melihatnya ternyata gambar komiknya dikritik secara detail mengenai gambarannya. Tentu saja Pak Dong juga melihat itu dan membuat Pak Wang langsung menghampiri Wei Zi. Pak Wang menyuruh untuk membuat pernyataan kalau bukan dirinya yang menggambar dengan mengaku asisten gambarnya yang melakukannya, jadi Pak Wang akan menanggung kompensasinya, namun Wei Zi menolaknya karena tidak mau Man-Man yang menanggung akibatnya. Pak Wang menyuruh untuk membaca kontrak baik-baik dengan memberitahu kalau seluruh hak cipta karyanya dimiliki Komik Tiger. Bahkan pena Zai yang merupakan nama di dalam semua komiknya juga bukan miliknya, tapi milik perusahaan. Tiba-tiba Pak Dong berpamitan pergi karena ada masalah yang harus dibahas di perusahaan. Mendengar itu Pak Wang mengejarnya karena kontrak belum dibahas. Karena masalah itu Pak Wang sangat marah pada Wei Zi sampai-sampai menyiram air minum ke mukanya, namun Wei Zi membalasnya juga. Setelah sampai di studio, Wei Zi langsung membaca kontrak itu lagi untuk memastikannya dan ternyata memang tertulis seperti itu. Pak Wang juga mengirim pesan padanya akan membubarkan studionya. Man-Man dan Da Xiang juga mengirim pesan karena melihat di internet sedang heboh dan merasa khawatir. Wei Zi memberitahu kalau Pak Wang akan membubarkan studio mereka dan akan menjelaskan nanti jika semuanya sudah selesai. Wei Zi juga akan memastikan pembayaran mereka akan diselesaikan. Wei Zi dan Nanfeng membuka stand di karnaval anime untuk menjual souvenir komiknya. Nanfeng mengaku tim hukumnya akan memeriksa kontraknya dan mungkin belum ada solusinya. Wei Zi merasa dirinya yang bodoh karena langsung mendatangani kontrak itu. Tiba-tiba mereka mendengar pengunjung di sana mengatakan Zai sendiri hadir di acara tanda tangan. Tentu saja membuat mereka langsung melihatnya karena Zai adalah nama pengarang komik dari Wei Zi sendiri. Nanfeng penasaran siapa Zai palsu ini. Apalagi pengunjung sampai antusias karena Zai tidak pernah menampakkan diri. Dan saat memanggilnya dan ternyata adalah Wu Man-Man, tentu saja membuat Wei Zi terkejut. Sementara itu San Chong juga terlihat datang ke karnaval tersebut.
Tiba-tiba ada pesan dari adiknya yaitu San San memberitahu kalau Zai ada acara tanda tangan langsung, jadi menyuruh untuk membeli komik dan juga meminta tanda tangannya. Namun saat Man-Man memberikan tanda tangan, terjadi pro kontra antar pengunjung di sana, apalagi Man-Man melihat Wei Zi di sana dan membuatnya teringat di mana pawang yang ternyata menawarkannya untuk menjadi Zai dan menurutnya ini merupakan kesempatan yang bagus karena Zai mempunyai banyak penggemar. Man-Man terlihat merasa bersalah. Melihat Wei Zi pergi, Man-Man juga meninggalkan penggemar Zai di sana dan membuat San Chong yang di sana bingung karena harus meminta tanda tangan Zai. Pawang tentu saja menelepon memarahinya karena meninggalkan acara tanda tangan tersebut. Man-Man mengaku melihat Wei Zi di sana dan mungkin membuka stand di sana. Mendengar itu Pawang bertanya dia menjual apa di sana. San Chong mendengar ada pengunjung yang mengatakan gaya gambar stand itu mirip dengan Zai, dan jika tidak ada yang bilang, sudah mengira dia adalah Zai, dan saat San Chong melihat Wei Zi yang berada di stand di sana, dia teringat kalau pernah bertemu dengannya saat kedua anak kecil menggodanya. Kemudian ada pihak security yang memberitahu Wei Zi kalau mereka dilaporkan dan tidak boleh membuka stand di sana. Mendengar itu Wei Zi terkejut. Melihat security itu akan membereskan souvenirnya, Wei Zi mengaku akan membersihkannya sendiri. Kemudian San Chong menghampirinya dan bertanya apa dirinya yang menggambar semua ini. San Chong meminta bantuannya karena ada yang ingin meminta tanda tangan Zai dan dirinya melihat gaya gambarnya mirip Zai, jadi dirinya tidak ingin mengecewakannya. San Chong juga memberitahu akan membayarnya. Mendengar itu Wei Zi meminta bukunya. Setelah selesai menandatanganinya, San Chong merasa kalau memang mirip. Kemudian San Chong mengirim pesan kepada gadis imut karena ingin membeli sesuatu yang kebetulan saat dia memberitahu membuka stand di nomor 32, ternyata itu adalah Wei Zi. Saat memanggilnya gadis imut, Wei Zi juga tidak menyangka bahwa 123 adalah pria itu yang akan membeli tablet grafisnya. Namun ternyata San Chong membeli tablet tersebut bukanlah untuk dirinya sendiri melainkan untuk orang lain. Di saat akan pulang, Wei Zi melihat iklan orang yang bermain ski dan membuatnya berhenti untuk melihatnya. Setelah sampai di studio, Wei Zi memberitahu Nanfeng kalau sudah memutuskan mau menggambar topik apa, yaitu seluncur salju. Mendengar itu Nanfeng mengaku akan selalu mendukungnya apa yang dibuatnya. Alhasil mereka berdua pergi ke tempat seluncur salju. Terlihat San Chong sedang mengajari muridnya cara berseluncur salju yang baik. Bahkan setelah selesai, muridnya ingin San Chong melakukannya sekali lagi, namun San Chong menolaknya karena sudah lelah. Sementara itu saat adik dari San Chong melihat komik yang sudah ditandatangani Zai membuatnya terlihat senang dan langsung meneleponnya dengan mengaku puas. San San juga terlihat senang sekali saat menerima tablet grafis tersebut. Kemudian San San ingin mengirim surel kepadanya, jadi menyuruh mendoakannya. Kemudian Wei Zi mendapat notifikasi ada yang mengirim surel kepadanya. Tentu saja itu dari San San dan mengaku kalau dirinya pendatang baru dalam dunia komik dan Zai adalah inspirasinya sampai mempelajarinya selama 2 tahun secara mandiri. San San mengaku beberapa kali mengirim video ke Weibo pribadinya dengan mengaku lampiran tersebut karyanya dan semoga ada kesempatan menjadi asistennya. Wei Zi membalasnya dengan menyemangatinya karena belajar 2 tahun dengan mandiri termasuk hebat, namun Wei Zi mengaku mengalami masalah, jadi sementara ini tidak memerlukan asisten. San San langsung mengirim pesan ke San Chong mengaku kalau dirinya ditolak dan bertanya apa dirinya kurang bekerja keras selama ini. Keesokan harinya Wei Zi dan Nanfeng pergi ke tempat ski dan langsung meminta 2 pelatih papan seluncur salju. Namun resepsionis di sana memberitahu semua pelatih sedang mengajar hari ini, jadi menyuruhnya membuka aplikasi dan bisa membuat janji dengan pelatih besok atau lusa. Tapi karena mereka terus memuja Dewa Es membuat seorang pria yang bernama Liu tiba-tiba angkat bicara karena merasa anak muda seperti ini tidak boleh dilewatkan. Melihat itu Wei Zi beranggapan dia akan mencarikan pelatih untuk mereka. Liu membangunkan San Chong yang tidur di sana dengan menyuruh untuk mengajari murid, kemudian Liu memberitahu kalau anak muda itu di sana. Namun melihat 2 wanita itu San Chong akan kabur karena merasa mereka pemula imut dan akan membuatnya mati kelelahan.
Liu menghentikannya dan menyuruh Lao Yan juga mengajari satu orang. Melihat mereka sedang berdoa, San Chong bingung apa yang dilakukannya, namun San Chong ingat kalau wanita itu yang beberapa kali sudah ditemuinya. San Chong kemudian menghampirinya dan mengaku dirinya adalah pelatihnya dan memberitahu Nan Feng kalau pelatihnya juga akan datang, jadi menyuruh menunggunya. Kemudian San Chong menyuruh Wei Zi untuk mengganti pakaiannya dan langsung mengantarnya untuk sewa ukuran papan seluncurnya. Nan Feng melihat video seorang bermain ski dan mengaku sangat hebat, kemudian Lao Yan pelatih yang akan mengajari Nan Feng datang. Melihat Lao Yan yang akan mengajarinya, Nan Feng mengetahui kalau dia yang ada di videonya yang baru dilihatnya dan langsung memujinya. Sementara itu di locker room San Chong menanyakan pekerjaannya, setelah Wei Zi mengaku dirinya ilustrator komik, San Chong ingin tahu mana yang lebih penting bakat atau kerja keras. Menurut Wei Zi kerja keras yang lebih penting. Karena Wei Zi terlihat kesusahan mengikat tali sepatunya membuat San Chong langsung membantunya. Setelah mereka sampai di tempat salju, San Chong mengajari pelajaran pertama yaitu berhati-hatilah dengan torpedo karena mereka menyebutnya orang yang tidak bisa berseluncur. San Chong menyuruh memakai helm dengan baik, namun karena Wei Zi merasa helmnya sangat jelek, San Chong menakutinya kalau kebanyakan orang yang meninggal karena tidak memakai helm dengan baik, alhasil Wei Zi dengan cepat mengikat helmnya. Kemudian San Chong menyuruhnya berbalik membelakanginya. San Chong mendorongnya dan membuatnya terjatuh. San Chong mengaku ingin melihat kaki utamanya karena itu hal penting saat bermain ski, namun Wei Zi merasa kalau dia mempermainkannya, dan saat Wei Zi mencobanya dan didorong lagi, Wei Zi mengetahui kalau kaki utamanya adalah kaki kanan. Kemudian San Chong memberitahu akan menjelaskannya sekali, jadi menyuruh untuk mendengarkan baik-baik dengan memasang papan seluncurnya di kakinya. Di sisi lain Lao Yan juga mengajari Nan Feng dan bahkan sudah meminta sendiri berseluncur, sementara Wei Zi masih tertatih-tatih karena masih harus dipegangi San Chong. Lao Yan sampai memuji Nan Feng karena belajarnya begitu cepat. Nan Feng mengaku kalau dirinya dari Nancheng dan Lao Yan sudah tahu karena sudah melihatnya. Lao Yan memberitahu juga dari Nancheng. Mendengar itu Nan Feng terkejut. Setelah mengetahui Lao Yan juga kuliah di Universitas Nancheng, Nan Feng mengaku tidak pernah melihatnya dulu dan merasa dirinya adalah seniornya, jadi Nan Feng menyuruh memanggilnya senior. Di sisi lain Wei Zi masih berusaha untuk belajar seluncur walaupun bolak-balik terjatuh, sampai akhirnya Wei Zi ingin mengulur waktu dengan beralasan ibunya mencarinya dengan mengambil ponselnya. Wei Zi mengirim pesan ke Nan Feng kalau dirinya tidak melihatnya di jalur pemula. Nan Feng memberitahu pelatihnya membawanya di jalur menengah karena di jalur pemula banyak orang. Dia juga mengatakan pelatihnya sangat tampan. Wei Zi malah memberitahu kalau dirinya mengulur waktu untuk menyelesaikan sisa setengah jam ini. Kemudian San Chong menyuruh untuk tidak bermalas-malasan dan juga menyuruh menyimpan kartu saljunya di sarung tangannya karena terjatuh. Saat San Chong memberitahu kelas selesai, dengan cepat Wei Zi langsung melepas sepatunya. Saat Lao Yan membersihkan papan seluncur, San Chong memberitahu besok masuk taman, jadi datang atau tidak, Lao Yan mengaku tidak bisa kalau besok dirinya mengajari seseorang, yaitu gadis yang diperkenalkannya tadi. Apalagi saat Lao Yan mengaku sudah menambahkan WeChat-nya membuat San Chong merasa Lao Yan ketagihan mengajari pemula imut. Namun Lao Yan beralasan dia senang dengan pengajarannya. Mendengar itu San Chong bertanya sudah sampai mana tahap belajarnya. Malam harinya San Chong menemui seseorang dengan memperlihatkan mereknya dan memberikan perjanjian sponsor dengannya tahun depan, jadi menyuruh melihatnya sebelum tanda tangan. Di sisi lain Wei Zi juga berada di sana. Namun karena tidak memakai lensa kontak membuat penglihatannya tidak jelas. Alhasil saat membuka keran airnya muncrat. Untung saja San Chong ada di sana dan mematikannya dan memberikan lap padanya. Tapi karena Wei Zi tidak bisa melihat dengan jelas, dia hanya tahu samar-samar dan hanya mengingat gelang yang dipakainya. Melihat Wei Zi terus melihat lap itu di hotel membuat Nan Feng bertanya sebenarnya itu apa karena dari tadi terus melihatnya setelah pulang.
Wei Zi mengaku kalau ini pemberian Dewa Agung lap kacamata yang sudah diberkati. 开光。 Wei Zi mengaku ada seseorang yang ditemuinya sekali langsung diingatnya, dan dirinya ingin menemukannya, mengenalnya dan tahu namanya walaupun belum tahu keseluruhan wajahnya. Wei Zi mencoba mencari tahu di internet tentang peluncur salju, namun karena begitu banyaknya dan tidak tahu namanya membuat putus asa. Tiba-tiba ada pesan dari Nanfeng bertanya kalau hari ini dirinya datang apa tidak. Wei Zi melihat ke jendela dan memberitahu hari ini hujan, jadi lebih baik di hotel saja. Tiba-tiba Wei Zi bangun kalau dirinya harus bertemu Dewa Agung, jadi harus keluar dan menyemangati dirinya sendiri. Setelah sampai di resort ski, Nanfeng menyapa Lao Yan dengan memanggilnya junior. Tentu saja membuat Wei Zi terkejut. Nanfeng memberitahu kalau dia pelatihnya dan dulu juga kuliah di Universitas Nancheng dan memberitahu Lao Yan kalau temannya juga seniornya. Kemudian Lao Yan memesankan papan dan juga sepatu mereka. Wei Zi bertanya di mana pelatih yang mengajarinya kemarin. Karena tahu kalau itu Master Chong, Lao Yan memberitahu kalau jadwalnya tidak bisa sesuka hatinya, jadi akan mencarikannya pelatih dulu. Lao Yan kebetulan bertemu dengan San Chong dan bertanya siapa yang ada waktu luang sekarang karena ada yang ikut kelas. San Chong memberitahu kalau di luar hujan, jadi murid dari mana. Lao Yan menunjuk wanita yang diajarinya kemarin sedang berkeliling mencari pelatih. San Chong menghampirinya dengan menyindir bukankah kemarin pergi sambil mengomel, tapi kenapa kembali lagi? Wei Zi mengaku suka belajar dan beranggapan kalau San Chong tidak ada waktu. Mendengar itu San Chong merasa dia tidak mengenalinya dan mencoba mendekatkan wajahnya. Namun Wei Zi bertanya apa yang dilakukannya. San Chong mengaku ada waktu sekarang, jadi akan mengajarinya. Lao Yan bertanya bukankah dirinya akan ke taman sekarang. San Chong memberitahu di luar hujan dan tidak jadi pergi. Karena Lao Yan memberikan sarapan untuk Nanfeng, dia malah bertanya apa semua murid dapat dan membuat San Chong menatap Lao Yan. Wei Zi melihat pengaman kura-kura berwarna pink dan ingin menukarnya, namun San Chong menolaknya. Saat di kereta gantung, Wei Zi memberitahu cuacanya sudah cerah. Wei Zi juga merasa hari ini suasana hatinya kurang baik. Sementara itu Nanfeng khawatir apa Wei Zi bisa mempelajari daun gugur melayang di sisi belakang. Mendengar itu Lao Yan merasa kalau dia akan sulit, namun menurut Nanfeng dia sudah mendapatkan souvenir dari Dewa Agung. Nanfeng memberitahu kalau itu didapatnya dari atlet profesional dan juga mungkin pemain nasional. Dia selalu membawanya untuk memberkatinya kemana-mana, namun menurut Lao Yan biasanya pemain seluncur terkenal tidak akan datang ke sini. Kalau dirinya bilang atlet profesional yang masih aktif atau sudah pensiun, mereka pergi ke taman bermain seluncur di kaki gunung itu. Menurutnya jika dirinya bilang di resort ski ini ada seseorang Dewa Agung seluncur salju, itu tentu saja Kak San Chong. Di saat Nanfeng bertanya apa San Chong pernah masuk tim nasional, Lao Yan ingin memberitahunya bukan hanya tim nasional, namun Lao Yan merasa itu tidak perlu dibahas dan pantas Kak Chong mengganti kain lap kacamatanya dengan yang baru. Ternyata dia memberikan ke temannya, dan apa temannya tidak mengenalinya. Jadi Lao Yan bertanya apa ingin memberitahunya. Di sisi lain Pak Wang memberitahu Man Man kalau proposal cerita yang diberikannya tidak ada yang menarik, jadi jangan menggambar itu lagi. Pak Wang menyarankan untuk tema olahraga musim dingin. Man Man mengaku tidak ahli dalam menggambar tema olahraga. Mendengar itu Pak Wang memberitahu pihak platform menanggapi seruan 300 juta orang untuk bermain olahraga musim dingin serta mengadakan kompetisi komik bertema olahraga. Jadi ini merupakan kesempatan yang bagus. Merasa Wei Zi dibawa di jalur tingkat menengah, Wei Zi ingin tahu kenapa membawanya ke sini. San Chong memberitahu kalau temannya saja sudah bisa. Melihat itu Wei Zi mengaku punya dua kelebihan padanya. Kemudian San Chong membantu memasangkan kakinya pada selancarnya. Hal itu membuat Lao Yan yang melihatnya langsung merekamnya. Di saat San Chong ingin membantunya berdiri, Wei Zi malah menolaknya karena merasa bisa. Alhasil dia terlihat kesulitan. Kemudian San Chong membantu mengangkatnya dan membuat mereka berpelukan. Tentu saja Lao Yan dan Nanfeng tersenyum melihatnya.
下蹲，重心靠下。啊，视线。我害怕。Nanfeng yang melihat Weizi belajar merasa kalau temannya itu seperti mengajak anjing jalan-jalan dengan posisi seperti itu. Lao Yan memberitahu itu sudah mendingan karena temannya sudah bisa berdiri. Dirinya pernah melihat yang lebih parah dari itu karena sudah 1 jam mengajarinya belum bisa berdiri dan membuat Nanfeng terkejut. 1个小时。今天赶赶进度，行吗？加前人路一条，看到了吗？哎。 Weizi berteriak untuk tidak melepaskan tangannya dan membuat Sanchong memegangnya. Weizi merasa kalau dirinya sudah bisa daun gugur melayang, namun Sanchong memberitahu kalau dirinya sudah tidak menempel ke tubuhnya, baru dibilang berhasil mempelajarinya dan membuatnya langsung melepas tangannya. Kemudian Sanchong memberitahu kalau ingin berhasil harus memiliki konsep poros utama dengan menyentuh pusarnya. Hal itu membuatnya menyuruh untuk mengatakannya dan jangan menyentuhnya. Mendengar itu Sanchong menyindirnya siapa yang dari tadi berteriak untuk tidak melepaskannya. 付了钱的，我和你不一样。 Sanchong menyuruhnya untuk istirahat 5 menit, jadi menyuruh untuk menunggunya kembali. Setelah istirahat Sanchong kembali mengajarinya, namun belum beberapa menit Weizi mengaku ingin istirahat karena kakinya merasa sudah mau patah, alhasil membuatnya langsung terjatuh. Karena Weizi tidak mau bangun, Sanchong sampai menyeretnya karena bisa berbahaya kalau tiduran di area ski. Melihat itu Weizi menyuruh untuk menurunkannya karena akan berjalan sendiri. Setelah sampai di puncak, Weizi menyuruh Sanchong untuk duduk juga. Weizi meyakinkannya kalau dirinya pasti akan belajar seluncur dengan baik karena menurutnya sangat menarik seperti filosofi kehidupan. Sanchong langsung teringat di mana dirinya masih menjadi atlet nasional, namun kecelakaan saat latihan membuatnya cedera parah pada kakinya yang mengharuskan dirinya terpaksa pensiun dini. Sanchong kemudian bertanya kalau dirinya menggambar komik, apa itu menarik? Mendengar itu Weizi merasa Sanchong meremehkannya, namun di saat Weizi ingin mengatakannya dirinya di dunia komik, Weizi mengurungkannya karena nama Zai sudah diakui orang lain. Sanchong percaya kemampuan menggambar komiknya lebih bagus dari berseluncur saljunya. Mendengar itu Weizi memberitahu dirinya belajar seluncur salju karena ingin mencari inspirasi untuk karya barunya, jadi memohon untuk mengajarinya dengan baik. Sanchong merasa di bidang seluncur selalu tidak seperti yang dibayangkannya karena tidak manis. Dia memberitahu tidak ada yang menghibur dan indah. Hal itu membuat Weizi mengaku kalau seluncur salju merupakan tema yang bagus. Weizi hanya ingin membela impiannya, begitu juga dengan dirinya yang merasa seluncur salju adalah impiannya. Mendengar itu Sanchong terdiam dan membuat Weizi merasa ekspresinya ada suatu cerita. Karena Sanchong menolaknya, Weizi merasa dirinya antipati dengannya dan mengira akan menjadikan peran utama di dalam komiknya dengan memberitahu kalau sudah ada kandidatnya yaitu seorang dewa agung. Namun dirinya bisa mempertimbangkannya menjadi pemeran kecil mengingat dirinya sudah mengajarinya. Namun tetap saja Sanchong tidak tertarik dengan tawarannya tersebut dan langsung pergi. Saat Lao Yan hendak mengajak makan Nanfeng, tiba-tiba Beiqi memanggilnya sampai membuat Lao Yan sedikit kesal karena merasa Beiqi mengganggunya saja. Beiqi sedikit terkejut saat mendengar Lao Yan yang memberitahu bahwa Sanchong sedang menyenangkan seorang gadis dan tentu saja membuat Beiqi penasaran siapa gadis tersebut. Apalagi saat Lao Yan mengirim video Sanchong yang sedang melatih Weizi bermain ski di grup, alhasil langsung membuat semuanya heboh. 今天没去公园的原因，我凶是因为他对所有女生。小丑竟然是我自己。看来小丑原来小。 Tiba-tiba Sanchong datang dan membuat Beiqi serta Lao Yan langsung menggodanya dengan menyuruhnya untuk memasukkan Weizi di grup WeChat. Sementara Weizi duduk bersama Nanfeng dan sedang membicarakan tentang hubungan transaksional yang dingin dengan pelatihnya yaitu Sanchong. Melihat Sanchong yang mendatanginya dengan membawa bantalan kura-kura kecil sebagai hadiah penerimaan murid baru membuat Weizi merasa sangat senang dan langsung ingin menambahkan WeChat Sanchong sebagai gurunya. Saat latihan ski tidak sengaja ada pemain yang hampir menabrak Weizi. Melihat itu Sanchong langsung menolongnya dengan sigap menggendongnya. Kemudian Sanchong menyuruh Weizi untuk kembali ke hotel dan beristirahat saja, sementara kelas latihan akan diganti besok.
Dan ternyata orang yang hampir menabrak Weizi tadi adalah Dai Duo dan membuat San Chong langsung menghampirinya. 有什么欺负我？能买张机票飞过来？ Sementara semua orang yang ada di lapangan ski sudah heboh dan memberitahu bahwa San Chong dan Dai Duo akan berduel main ski. Dan ternyata itu dilakukan San Chong karena dia merasa sangat kesal kepada Dai Duo yang hampir saja menabrak Weizi tadi. 可以省10分出戏的。它的内容就是评我们的比赛是两。 Mereka sudah bersiap memulai perlombaan dan semua yang di sana tidak sabar untuk melihatnya. Tentu saja Lao Yan tidak ingin melewatkannya dengan merekamnya. Dan saat wasit sudah menghitung mundur, San Chong dan juga Dai Duo saling menatap. Putaran pertama dimulai, tapi sayangnya San Chong kalah dalam duel tersebut. 这不还有一轮呢吗？ San Chong langsung memberikan pujian kepada Dai Duo karena merasa dia ada perkembangan yang cukup bagus. Karena melihat kacamata ski Dai Duo yang bagus, San Chong juga memujinya dan langsung mengaku jika kali ini dia yang menang. Dia menginginkan kacamata tersebut, sementara jika Dai Duo yang menang, Dai Duo menanyakan perjanjiannya dengan San Chong yang dahulu. 明天给你赔礼道歉，让耽误了你的课。赔什么？我知道了。不能赢吧？那个人很厉害。进，肯定能。 Dan akhirnya San Chong memenangkan putaran yang kedua, namun sayangnya karena pendaratan yang kurang sempurna Dai Duo terjatuh dan membuat San Chong langsung menghampirinya. Melihat Dai Duo yang baik-baik saja, San Chong langsung mengambil kacamatanya dan kemudian pergi. Nanfeng menghampiri Weizi dan langsung memperlihatkan video pertandingan antara San Chong dan Dai Duo, dan sepertinya Weizi baru menyadari bahwa itu adalah Dewa Agung yang selama ini dia cari. 对， Melihat Weizi yang sepertinya juga tertarik dengan ketampanan Dai Duo membuat Nanfeng sangat kesal kepadanya. Dai Duo melakukan panggilan video dengan San San yaitu adik dari San Chong dengan menceritakan bahwa San Chong tidak berubah sama sekali karena dia masih tetap seperti San Chong yang dulu. 看回来呢，我是不明白他为什么要退。我妈叫我了。 Weizi dan Nanfeng pergi menemui San Chong dan Lao Yan. Nanfeng langsung menceritakan reaksi Weizi saat melihat videonya. Dan sepertinya San Chong sedikit kesal karena mendengar Weizi yang juga tertarik dengan ketampanan Dai Duo sampai dia tidak jadi memberikan kacamata sebagai hadiah perminta maafannya kepada Weizi. 人治好那日，走吧。你也身材不好，别关。走了。 Karena tingkah Weizi yang begitu ceroboh, alhasil sampai terjatuh dan membuatnya sangat dekat dan bertatapan muka dengan San Chong. Dan sepertinya Weizi masih belum tahu jika Dewa Agung yang selama ini dia cari adalah San Chong itu sendiri walaupun sebenarnya San Chong sudah memberikan beberapa kode kepada Weizi. 那个赔罪礼什么时候给我？好重，说话不算话吧？我考虑考虑。业绩不大善，逼出来的。 Melihat tingkah Weizi yang membawa 2 botol cola di dalam jaketnya membuat San Chong serta Lao Yan heran dan tertawa. Apalagi saat Weizi dan Nanfeng yang mengubur Coca-Cola tersebut di dalam salju, sampai Nanfeng juga menyuruh Lao Yan untuk mengambil foto serta video mereka. 来了。我的结冰好硬，干。我要喝。 San San menghubungi San Chong dan merasa bahwa belakangan ini Nona Zai agak aneh karena gaya komiknya menjadi aneh. Mendengar hal tersebut San Chong langsung melihat Weizi dan memberitahu dia baik-baik saja, dan sebelum menutup panggilannya San San juga memperingatkan San Chong untuk tidak menindas Dai Duo lagi. 他别成天找人告状。 Masih memikirkan tentang perkataan San San tentang gaya komik Weizi yang aneh, San Chong langsung menanyakan alasan Weizi ingin membuat komik bertema seluncur salju. Mendengar itu Weizi langsung memberitahu bahwa saat dirinya merasa bingung dan sedang terpuruk, dia melihat sebuah video pertandingan Dewa Agung kain lap kacamata, dan video tersebut langsung menyentuh hatinya. Kemudian San Chong memberikan hadiah perminta maafannya untuk Weizi,
Namun saat melihat gelang hijau yang ada di tangan Sanchong membuat Wei Zi sangat syok dan baru saja menyadari bahwa Dewa Agung yang selama ini dia cari adalah pelatih skinya yaitu Sanchong. 是师傅，不大神，师傅竟然就是。 Melihat bantalan kura-kura milik Wei Zi yang rusak, Sanchong langsung mengambilnya dan memberitahu akan mengembalikan besok. Dan ternyata Sanchong menjahitnya sendiri untuk memperbaiki bantalan kura-kura tersebut. Melihat hal itu membuat Lao Yan sangat terkejut dan tidak menyangka dengan yang dilakukan Sanchong. Lao Yan langsung merasa bahwa Sanchong benar-benar tertarik dengan Wei Zi. 顾客而已了。 Tiba Ibu Wei Zi menelepon dan bertanya di mana dia sekarang. Mendengar itu Wei Zi berbohong dengan mengaku dirinya sekarang berada di rumah, dan ternyata ayah serta Ibu Wei Zi sekarang berada di rumahnya. Wei Zi langsung memberitahu bahwa minggu depan dirinya akan pulang. Mendengar ibunya yang menyuruhnya segera pulang karena akan mengajaknya makan malam bersama putra Paman Jiang membuat Wei Zi langsung berpura-pura tidak ada sinyal dan langsung mematikan panggilannya. 花的好有。画是真不错。 Melihat pagi-pagi begini Sanchong sudah ada di depan hotel dan membawakan bantalan kura-kuranya yang sudah diperbaiki membuat Wei Zi merasa sangat senang. Lao Yan langsung menceritakan ke Wei Zi bahwa bantalan kura-kura tersebut dijahit sendiri oleh Sanchong tadi malam. 那个眼睛不大神香，要更好一些。要好，我也做不到的。 Saat makan bersama, Nanfeng sangat terkejut ketika dirinya melihat Man-Man di sana. Alhasil Nanfeng langsung memberitahu Wei Zi. Mereka mengira Man-Man sedang membuntutinya sampai merasa pria yang sedang bersama Man-Man adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh Pak Wang. Tidak menunggu lama Nanfeng langsung memotret pria yang bersama Man-Man tersebut dan menanyakan kepada Lao Yan. Ternyata pria tersebut juga seorang penulis yang sedang mengumpulkan materi seluncuran salju. Dan hal tersebut membuat Nanfeng merasa sangat kesal kepada Pak Wang sekaligus Man-Man. 可能是个巧合呢，来旅游顺便一直挺努力的事情。 Saat Huayan datang, Sanchong langsung menyapanya. Begitu melihat Wei Zi, Huayan langsung tersenyum dan menganggap ini adalah junior yang legendaris. Mendengar hal tersebut Sanchong langsung memberikan kode supaya Huayan tidak berkata-kata lagi. Mendengar Sanchong yang mengobrol dengan Huayan tentang perseluncuran membuat Wei Zi merasa sangat minder karena dia merasa tidak mengerti apa-apa. Tapi lain dengan Nanfeng yang merasa Wei Zi sedang patah hati karena ada seorang wanita cantik yang sedang mengobrol dengan Sanchong. 乱说，呀，挺久的关系好很正常。 Karena melihat sepatu yang dipesan Huayan salah ukuran, Sanchong berinisiatif untuk memberikan sepatu tersebut kepada Wei Zi. Awalnya Huayan merasa keberatan, namun saat Sanchong mengaku bahwa dirinya akan mengajarkan trik baru kepadanya, Huayan langsung dengan senang hati menyerahkan sepatu tersebut kepada Wei Zi. Dan saat Huayan juga meminta Sanchong mengajari temannya yang baru saja belajar ski membuat Wei Zi merasa sangat sedih dan sedikit marah. 什么程度？ 会横刺。 Tidak sengaja Wei Zi bertemu dengan Man-Man dan langsung mengajaknya untuk berbicara bersama. Man-Man menganggap Wei Zi yang bersalah karena memutuskan untuk pergi begitu saja dalam proyek lagu perpisahan tanpa memikirkan kerja keras semua tim. 我全部的心血，也是人都希望他能有一。 认识阿宅了。 Man-Man juga memberitahu dirinya datang ke sini untuk mengumpulkan materi karena platform memiliki pemilihan komik untuk proyek S di seluruh jaringan. Tapi Man-Man merasa perseluncuran salju bukan topik yang bagus untuk bercerita dan dia akan pergi besok untuk melihat proyek lain. Dan karena Wei Zi merasa tema perseluncuran cukup bagus, dia langsung memiliki inspirasi dan kembali melanjutkan menggambar komiknya. Sementara itu karena merasa sangat senang saat mendapat undangan dari Nona Zai, San langsung memberitahukan hal tersebut kepada Sanchong. Tapi saat mendengar bahwa komik terbarunya mempunyai tema papan seluncur salju membuat San terdiam. Karena ingat hari ini Sanchong akan mengajari orang lain, Wei Zi meminta Nanfeng untuk menemaninya ke jalur salju Xingguang, tapi sayangnya Nanfeng tidak bisa karena pinggangnya yang sedang sakit, tapi ternyata dia sekarang sedang bersama Lao Yan. 别，若起不来吗？ Nanfeng bertanya untuk apa pergi ke sana dan beranggapan ingin menghindari gurunya dan juga murid barunya. Karena masih mengkhawatirkannya, Nanfeng menelepon Wei Zi untuk memastikan apa yang akan dilakukannya dan menyarankan akan mengirim Lao Yan ke sana. Namun Wei Zi menolaknya karena orang itu sudah mengirim video, jadi akan mengikuti sesuai pembelajarannya.
Mendengar itu Nan Feng merasa orang itu adalah San Chong dan kenapa sekarang tidak mau menyebut namanya. Menurutnya dirinya baru mengenalnya dan banyak yang belum paham tentangnya. Tiba-tiba Wei Zi melihat San Chong di depan sedang memfoto seorang murid dan langsung membuatnya bersembunyi. 好了，我看看，别一个人去不熟的学。你这样好好教我哦。 San Chong mengajari Sao Xing teman dari Huaiyan, namun karena dia terjatuh saat meluncur menyuruh San Chong memberi contoh padanya. 要不你给我？这是你啊，超帅，还得 Sementara itu Wei Zi terlihat sudah berada di jalur yang paling tinggi untuk menantangnya hari ini dan langsung mencoba meluncur. Walaupun terjatuh, Wei Zi mencobanya lagi, namun dia tidak sadar kalau ponselnya terjatuh di sana. San Chong kemudian menelepon Bei Qi menyuruhnya untuk melihat di jalur tinggi siapa yang seharusnya tidak ada di sana. Namun Bei Qi sedikit menggodanya dengan berpura-pura tidak tahu siapa yang dia maksud. Tentu saja San Chong menyuruhnya untuk pergi sekarang karena dirinya ada kelas dan tidak bisa ditinggalkan. San Chong kemudian menyuruh Sao Xing untuk belajar lagi. Di saat Wei Zi terjatuh, tiba-tiba ada pelatih lain yang menghampirinya dengan memberitahu sedikit petunjuk, dan pelatih itu bernama Laoka dan Wei Zi sedikit mengingatnya. Laoka tahu kalau gurunya adalah San Chong dan kenapa saat ini sendirian. Wei Zi memberitahu kalau gurunya mengajari murid lain, alhasil Laoka beranggapan Wei Zi ditinggalkan gurunya. 还没有。 Karena tadi Laoka mengatakan jika membutuhkan bimbingannya akan mengajarinya, Wei Zi meminta untuk mengajarinya, namun Laoka mengingatkan kalau San Chong mungkin tidak senang. 再来一次，不要看地，选手可以指。 Sementara itu karena akan terjatuh saat meluncur membuat San Chong memegang Sao Xing, namun San Chong langsung melepasnya. Bahkan dia tidak membantunya berdiri, karena melihat Wei Zi tidak membalas pesannya, San Chong mengirim pesan suara ke Bei Qi apa sudah melihatnya. Di sisi lain Laoka mengajari Wei Zi seluncur, namun tetap saja Wei Zi masih terlihat kesulitan. Sampai akhirnya Wei Zi duduk karena mengaku sudah lelah. Laoka memberitahu kalau waktunya juga sudah habis, jadi akan pergi. 带我一下。 Bei Qi memberitahu kalau dirinya belum melihatnya dan akan mencarinya di jalur lain. Mendengar itu San Chong menelepon Nan Feng untuk memastikan apakah Wei Zi bersamanya. Nan Feng memberitahu kalau dia ingin berlatih sendirian hari ini dan mendapat pemberitahuan kalau ponselnya jatuh di area ski. Jadi sekarang mengambil ponselnya di meja layanan. 手机掉了。 Laoka menghampiri San Chong memberitahu kalau dirinya menerima murid kecilnya di jalur tinggi dan sedikit menyindirnya kalau kemampuannya tidak sesuai pengajarannya dan mungkin sekarang dia sudah turun sendiri. Karena Laoka tidak membawanya turun membuat San Chong sedikit kesal. San Chong langsung mencari Wei Zi dengan memanggilnya dan mengitari area ski, sementara Wei Zi yang tidak tahu arah alhasil membuatnya terjatuh. Saat membuka matanya Wei Zi sedikit ngelantur dengan memanggil ayah ibunya, sampai akhirnya San Chong menemukannya dan Wei Zi yang melihatnya berpikir kalau San Chong adalah malaikat yang datang dari surga untuk menjemputnya. 好帅。 维之，维之， 下，等他醒过来再说，可能有点轻微脑震荡。 San Chong langsung membawa Wei Zi ke rumah sakit untuk diperiksa. Sementara Laoyan dan Bei Qi mendatangi Laoka untuk mencari pertanggungjawaban apa yang sudah terjadi kepada Wei Zi. Tiba-tiba San Chong juga datang dan menantang Laoka untuk bertanding besok. 你的福气，维之，明天公园见。 Melihat Wei Zi yang ketakutan saat luka yang ada di kakinya akan diobati oleh dokter, Sang Chong dengan sigap mencoba menenangkannya dengan memeluknya. San Chong juga sedikit mengomeli Wei Zi yang telah bertindak dengan ceroboh. Dan saat mendengar Sang Chong yang meminta maaf karena merasa bersalah dengan tidak membimbingnya hari ini sampai terluka membuat Wei Zi juga merasa tidak enak karena dia paham bahwa dialah yang tidak mematuhi San Chong. San Chong langsung menyiapkan pundaknya untuk menggendong Wei Zi. Dengan malu-malu dan tersenyum Wei Zi langsung nemplok begitu saja ke pundak San Chong. Melihat Wei Zi yang digendong San Chong karena kakinya yang terluka membuat Nan Feng dengan refleks memarahinya karena membuatnya khawatir saja. 我已经到电梯口，师傅，你把我放下来吧。个死孩子！
Mendengar Nanfeng yang membicarakan tentang perkelahian yang mungkin terjadi antara Lao Yan dengan orang Wantongtan membuat Wei Zi sangat khawatir. Melihat itu San Chong langsung menenangkannya dengan memberitahu tidak akan ada perkelahian. Wei Zi mencari tahu di media sosial alasan San Chong yang pensiun dari permainan ski karena merasa sangat penasaran. Sementara terlihat San Chong yang tengah berlatih sendirian dan teringat tentang dulu saat dia memutuskan untuk keluar dari tim nasional. Setelah orang dari Wantongtan datang, San Chong serta yang lain bersiap untuk melakukan pertandingan. Dan setelah semua menunjukkan aksinya, ternyata permainan orang Wantongtan tidak sebaik permainan murid-murid San Chong sampai San Chong tidak perlu turun tangan dalam pertandingan tersebut. Tiba-tiba Dai Duo mendatangi San Chong dan mengajaknya berduel. Dai Duo berhasil menaklukkan arena dan saat tiba giliran San Chong, dia malah teringat tentang kejadian dulu yang membuatnya gagal untuk menaklukkan arena ini. Namun San Chong tetap saja melakukan pertandingan ini dengan percaya diri dan tentu saja dia berhasil melakukannya kali ini. Sementara Dai Duo yang melihat semua ini langsung bertanya mengapa San Chong tidak berdiri di arena kompetisi bersamanya. Mendengar itu bukannya menjawab, San Chong malah langsung pergi begitu saja. Melihat San Chong yang ada di hadapannya, Wei Zi langsung memanggilnya dengan sebutan Dewa Agung untuk menjabat tangannya. Namun San Chong menepis tangan Wei Zi dan langsung menyuruhnya untuk memanggil dengan sebutan guru saja. Tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut Wei Zi langsung berdiri dan mengajak San Chong untuk berfoto bersama. Tiba-tiba Wu Dajing memanggilnya, melihat itu San Chong langsung menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Karena baru saja melihat kemampuan San Chong yang masih sama seperti dulu, Dajing bertanya mengapa San Chong tidak kembali dan mencoba bermain lagi. Kemudian Dajing juga menceritakan tentang semua perjuangannya dan berharap bisa memotivasi San Chong untuk kembali. Namun San Chong sepertinya belum memikirkan tentang hal itu. Karena penasaran Wei Zi bertanya siapa orang yang tadi bersamanya, saat San Chong memberitahu kalau dia Wu Dajing juara dunia seluncur pendek, Wei Zi mengaku kalau tahu dari tadi, akan minta foto bersamanya. Karena Wei Zi dan Nanfeng akan pergi besok, San Chong ingin mengajaknya makan malam bersama semuanya, alhasil Wei Zi langsung mengundang mereka semua sebagai ucapan terima kasih. Namun kayaknya mereka sengaja dengan beralasan menonton film agar Wei Zi dan San Chong bisa makan bersama berdua dengan Wei Zi. Melihat San Chong memakai papan seluncurnya membuat Wei Zi beranggapan San Chong akan seluncur sendirian. Namun San Chong memberitahu akan mewujudkan fantasinya dengan menyuruhnya duduk di depan memeluk kakinya. Malam harinya San Chong dan Wei Zi makan bersama. Wei Zi ingin mengajaknya bersulang karena perhatiannya selama ini untuk mengajarinya. Namun karena San Chong mengacukannya membuat Wei Zi beranggapan sikapnya terlalu dingin. San Chong merasa kalau Wei Zi belum bisa dua sisi. Jadi mana bisa bahagia? Mendengar itu Wei Zi memberitahu setelah pulang akan mencari resort ski dan berlatih dengan keras. Wei Zi mengaku akan membuatnya terkesan saat pertemuan selanjutnya. Saat Wei Zi memberitahu tahun depan dan apa dirinya masih ada di Beishan, San Chong mengaku masih belum dipastikan, namun San Chong memberitahu setelah pertemuan kemarin, dirinya akan pergi ke Xicheng.
真好呀，我也一直想。 Weizi mengaku keajaiban memang ada karena dirinya datang ke sini untuk mencari inspirasi dan bertemu dengan Dewa Agung kain lap kacamata. Ternyata Dewa Agung itu adalah gurunya sendiri dan merasa sangat senang. 开心遇见你。 Saat sedang prepare, Weizi terus melihat lagi foto tadi saat seluncur ski bersama San Chong. Tiba-tiba ada pesan dari San San mengaku sudah memutuskan kalau dirinya akan menjadi asistennya dan membuat Weizi senang. 一下，不过还有一点纠纷。 Weizi menjelaskan situasinya saat ini sulit, jadi apakah masih mau bergabung dengannya? San San mengaku bersedia dan akan di pihaknya karena dari dulu selalu menyukainya. 就这么说，谢谢你，前共进退。我们一起加油。 Weizi langsung ingin tahu San San orang mana karena lain kali ingin mengajaknya bertemu. San San mengaku ada di Hualing. Mendengar itu Weizi merasa sangat dekat karena dirinya ada di Beishan. Alhasil San San ingin mengajaknya bertemu besok. 不见不散。好好好，那 Melihat bantalan kura-kura di depannya, Weizi memfotonya dan mengirim ke San Chong apa akan dikembalikan padanya atau tidak. Melihat San Chong mau alhasil membuat Weizi bertanya karena mau diberikan padanya. Ternyata San Chong masih di depan hotelnya. Kemudian San Chong menyuruhnya turun karena dirinya ada di lantai bawah. Melihat San Chong di sana, Weizi bertanya kenapa masih belum pergi, dan saat San Chong akan mengambil bantalan kura-kura itu, Weizi menyembunyikannya di belakang karena pernah mengatakan akan diberikan ke muridnya. Namun San Chong memberitahu kalau pelajaran sudah selesai, jadi akan mengambilnya. Weizi bertanya apa dirinya bukan gurunya lagi. San Chong mengaku akan melihatnya setelah pertemuan nanti. Mendengar itu Weizi bertanya apa kelak akan bertemu dengannya lagi karena dirinya pernah bilang belum pasti ada di Beishan. San Chong memberitahu pasti akan bertemu lagi dan nanti akan mengembalikannya lagi. Mendengar itu Weizi langsung memberikan bantalan kura-kura itu padanya kemudian langsung pergi. Namun tiba-tiba Weizi berbalik untuk memeluk San Chong. Sementara itu Lao Yan menunggu Nanfeng dan saat bertemu dengannya, Lao Yan bertanya kenapa tidak membalas WeChat yang dikirim padanya. Nanfeng bertanya ada urusan apa mencarinya, karena Lao Yan hanya diam. Nanfeng langsung masuk ke kamarnya, tiba-tiba Lao Yan yang tahu Nanfeng akan kembali besok ingin mengantarnya ke bandara. Namun Nanfeng menolaknya dengan menutup pintunya. 晚安。 Lao Yan ingin memberitahu dengan mengirim pesan kalau sebenarnya Nanfeng bukan hanya seniornya di universitas, namun juga saat masih di SMA. Saat itu Lao Yan ternyata terus memperhatikan Nanfeng, namun Lao Yan merasa Nanfeng tidak akan mengingat namanya dan kelihatan pasrah. Weizi dan Nanfeng pergi ke resorki terakhir kalinya untuk mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama. Kemudian Nanfeng menyuruh untuk segera pulang dan jangan berlama-lama di sini. Weizi memberitahu kalau dirinya harus menemui asisten barunya dulu. Di sisi lain Lao Yan mencoba untuk mengirim pesan WeChat ke Nanfeng, namun betapa terkejutnya saat mengetahui dirinya sudah tidak bisa mengirim pesan padanya lagi karena Nanfeng sudah menghapus pertemanannya. Weizi pergi menemui asisten barunya, sementara San Chong seluncur sendirian dan terlihat sedih karena kepergian Weizi. Setelah turun dari bus, San San langsung menyambutnya dengan naik kursi roda. Melihat itu Weizi terkejut karena dirinya datang dengan mengesankan. Kemudian San San langsung mengajaknya ke sebuah restoran untuk makan. Saat makan, 没关系，我们出发。 San San memperlihatkan foto dengan memberitahu kalau sebelumnya dirinya sudah bertemu dengannya. Melihat itu Weizi langsung ingat padanya. 你呀，我想起来了。 Saat itu Weizi pendatang baru di dunia komik dan tidak ada satupun yang meminta tanda tangan padanya. Tiba-tiba San San datang ingin meminta tanda tangannya. Weizi merasa kalau mencari guru Sun, namun San San mengaku mencarinya dan sangat menyukai komiknya dan ingin meminta tanda tangannya. Kemudian San San minta foto bersama. Weizi merasa kalau San San berjasa dalam karirnya karena saat itu dirinya sudah putus asa dan merasa tidak ada orang yang menyukai karyanya. Hingga akhirnya San San datang dan menumbuhkan lagi kepercayaan dirinya. Mendengar itu San San langsung bersemangat untuk berjuang bersamanya. 你可真乐观，来，干杯！ Setelah Weizi menceritakan semuanya, San San sedikit kesal dengan bos Weizi sebelumnya. Namun Weizi mengaku mempunyai penggemar berat seperti dirinya sudah sepadan dan memberitahu prioritas utamanya sekarang adalah membuat karya yang baik.
Kemudian Weizi bertanya apa yang seru di kota ini. San San memberitahu kalau di sini bukan kota wisata, namun ada tempat yang indah yaitu hutan hawar di sebelah rumahnya karena ada sungai beku di sana dan dirinya dengan kakaknya sering bermain di sana. Jadi meminta Weizi untuk menginap 1 hari lagi dan akan mengajaknya ke sana untuk berfoto. Alhasil Weizi menyetujuinya. 一会儿给你联系一个名司。太好了， San San merasa BMW-nya bermasalah dan kursi rodanya tidak jalan, dan di saat Weizi akan membantu mengantar memperbaikinya, San San merasa itu tidak perlu karena kakaknya sebentar lagi pulang dan bisa memperbaikinya. Di saat Weizi akan membantu mendorongnya, tiba-tiba tombolnya berfungsi lagi. San San mengantarnya ke sebuah penginapan dan mengaku kenal baik dengan pemiliknya. San San memberitahu jika kamarnya tidak kecil akan meminta tidur di kamarnya. Karena San San mengaku ke ibunya di telepon sudah sampai di rumah, Weizi beranggapan cara mengelabui ibunya persis dengannya, namun San San mengaku tidak mengelabuinya karena memang tinggal di sini. 那也太方便了吧？对啊， Sementara itu San Chong memberitahu Laoyan sudah sampai rumah dan mungkin beberapa hari lagi akan kembali dan bertemu lagi nanti di Xicheng. Malam harinya Weizi langsung menggambar komik di mana saat dirinya duduk di papan seluncur San Chong, dia juga menggambar botol cola dan juga bantalan kura-kura. Karena terus memikirkannya, Weizi ingin tahu apa yang dilakukan San Chong sekarang dan mengira sedang seluncur salju sendirian. San Chong sudah sampai rumah dan San San yang melihatnya dari atas langsung melambaikan tangannya. San Chong masih belum tahu kalau Weizi ada di sana. San Chong menyapa ayah dan ibunya, namun San San malah menyuruh memperbaiki BMW kursi rodanya karena bermasalah. Ibunya memberitahu kakaknya baru pulang dan membiarkan istirahat dulu, namun San Chong mengaku akan memperbaikinya. Setelah melihatnya, San Chong beranggapan San San sudah balapan di mana karena rodanya sampai seperti ini. San San mengaku hanya jalan-jalan di depan. 包能溜成这样。检查了一会儿。 Keesokan harinya San San mengajak Weizi ke hutan hawar dan memberitahu di mana dirinya selalu bermain dengan kakaknya. Dia juga mengaku pernah bertengkar dengan kakaknya dan sembunyi di sana, dan saat kakaknya menemukannya di malam hari dia sampai menangis. 他也哭了。相爱相然后呢，也真是 Kemudian San Chong meneleponnya bertanya ada di mana, alhasil San San memberitahu kalau sedang ada di hutan hawar. Karena San San terus menyebut kakaknya membuat Weizi merasa dia mencintainya dan sangat iri padanya karena ada yang menjaganya, kemudian mereka berfoto bersama di sana. 我再找找，还有 Di saat mereka mencari spot yang bagus, San Chong yang mencari adiknya melihat seseorang bersamanya yang tak lain adalah Weizi. Weizi mencoba mencari spot foto dan saat memutar, dia terkejut karena ada San Chong di depannya dan membuatnya terdiam. 怎么？ San Chong menghampirinya dan bertanya apa sudah tidak mengenalinya. Mendengar San San memanggilnya kakak, Weizi sangat terkejut San Chong adalah kakaknya. 师傅，你俩认识啊？又见面了。 Mereka langsung membuat manusia salju agar mirip dengan San Chong, namun karena merasa sangat jelek, San Chong terlihat kesal dan membuat mereka berdua tertawa. Kemudian San San meminjam ponsel kakaknya karena ingin memotretnya. 快进。再靠近。对，就是这样。 San San menyuruh Weizi juga berdiri di sampingnya, namun karena posisi Weizi terlalu jauh membuat San San menyuruhnya mendekat. 再过去一点啦。这样。你好像越拍越……拍的差不多了吧？ Kemudian San San mengajak untuk foto bersama. 再来一张。2、1。 Melihat hasilnya sangat bagus, San San menyuruh untuk mengirimkan padanya kemudian dirinya akan mengirimkannya ke Weizi. Namun San Chong memberitahu kalau akan mengirimkan ke Weizi melalui WeChat karena sudah berteman. 我也删了吧。我又不是江南风。 Setelah itu San San mengajak Weizi ke tempat bermain seluncur ban di mana dirinya dan kakaknya dulu sering main. San San menyuruhnya untuk main, namun karena Weizi mengaku takut, San San memberitahu akan mencontohkannya padanya. 等我好消息。加油！ San San terlihat menikmati serasa kembali saat kecil dulu, kemudian San San langsung menyuruh kakaknya untuk mencobanya juga. San Chong langsung mengajak untuk main bersama dan terpaksa Weizi juga ikut dengan mereka.
Setelah puas bermain mereka menuju ke sungai es. Weizi merasa itu sungai es yang diceritakan San San dan membuatnya terlihat senang. Weizi langsung turun ke sungai itu dan bertanya ke San Chong apa ini aman. San Chong memberitahu akan tahu nanti karena esnya sangat tebal. Kemudian mereka berdua langsung bermain dan saling melempar es salju sampai terlihat bulan di malam hari. Mereka pergi ke pasar malam dan membeli 2 tusuk cabai untuk dimakan. Kemudian San San mendapat telepon dari ibunya bertanya ada di mana. San San mengaku sedang bersama kakaknya dan juga seorang teman. Alhasil ibunya menyuruh San San untuk mengundang temannya makan di rumah. Mendengar orang tuanya mengundangnya makan di rumah, Weizi terlihat senang. Weizi langsung dibawa ke rumahnya dan menyuruhnya untuk duduk. Kemudian San San memperkenalkan Weizi kepada orang tuanya kalau dia bos komiknya. Namun Weizi menyuruh untuk memanggilnya si saja. Mendengar Weizi memanggil guru ke San Chong, orang tuanya terkejut. Weizi memberitahu kalau San Chong adalah pelatih seluncur saljunya dan dirinya tidak tahu kalau mereka kakak beradik. Mendengar itu orang tua San Chong merasa sangat kebetulan sekali. Setelah memakannya, Weizi terlihat tersedak dan membuat San Chong mengambilkan minum untuknya. Ayah San Chong bertanya ke Weizi bagaimana cara mengajar putranya. Weizi mengaku San Chong mengajar dengan sangat baik dan dalam beberapa hari lagi mungkin dirinya akan menjadi atlet profesional. Ayahnya memberitahu kalau San Chong sangat galak saat mengajar, bahkan ada murid wanita yang dibuatnya menangis. Karena San Chong menyuruh untuk tidak bicara lagi, Weizi mengaku ingin mendengar tentang San Chong yang lain. Alhasil San San yang menceritakan padanya kalau dulu ada wanita yang mengirim surat cinta padanya, namun kakaknya mengembalikan surat itu kepadanya. Orang tuanya menyindir San Chong kalau semua temannya sudah mempunyai anak, jadi kapan dirinya akan menikah, kalau seperti ini terus tidak ada wanita yang ingin bersamanya. San Chong ingin menelepon Weizi saat di kamarnya, namun mengurungkannya, sementara Weizi yang tadi tidak makan terasa lapar sekali dan ingin mencari makan di luar. Kebetulan mereka keluar bersama dan membuat Weizi bertanya mau kemana keluar malam-malam begini. Weizi mengaku ingin jalan-jalan, namun San Chong bertanya kenapa berpakaian rapi untuk berjalan-jalan. Kemudian San Chong mengajaknya pergi untuk makan hotpot. Weizi berpura-pura menolaknya karena sudah makan banyak tadi. Namun San Chong merasa kalau tadi Weizi hanya minum saja. Karena sedikit lapar, Weizi sampai memakan dengan lahap dan membuat San Chong yang melihatnya tersenyum. Tiba-tiba Weizi mendengar suara kembang api di sana. Alhasil Weizi menyuruh San Chong untuk melihatnya juga. Saat berjalan melihat kembang api, San Chong mengaku kalau dirinya pertama kali bertemu dengannya bukan di resort ski. Mendengar itu Weizi terkejut dengan ingin mengingat sendiri. Kemudian San Chong memperlihatkan isi pesannya saat membeli tablet grafis. Alhasil Weizi ingat kalau itu saat di karnaval komik dan San Chong yang meminta tanda tangan bajakan itu. Kemudian Weizi bertanya kenapa tidak memberitahunya saat di resort ski. San Chong mengaku kalau saat itu dirinya menolak cita-cita seorang komikus yang juga adiknya. Jadi dirinya ingin sekali melatih dirinya. Mendengar itu Weizi beranggapan San Chong berniat mempermainkannya. San Chong merasa kalau itu bukan tanda tangan bajakan karena dirinya adalah Sei itu sendiri. Melihat kembang api kawat di sana, Weizi mengaku juga ingin memainkannya. Alhasil San Chong memberikan padanya, tiba-tiba ada suara petasan dan membuat San Chong menutup telinganya. Keesokan paginya Weizi bersiap pulang dan tidak lupa memfoto rumah San Chong untuk kenang-kenangan. Ternyata San San dan San Chong sudah menunggunya di mobil untuk mengantarnya ke bandara. Di dalam mobil San San meminta lagi tanda tangannya di komik yang dibuatnya terakhir dan mengaku ini seperti mimpi mengingat sekarang dirinya bersamanya. Melihat Weizi yang memberinya tulisan semangat karena ada di pihak yang sama membuat San San sangat senang sekali. Melihat Weizi wahing, San Chong merasa kalau Weizi kebanyakan daging. Mendengar itu Weizi heran kenapa dirinya tidak apa-apa karena sudah melihat kembang api semalam.
Mendengar itu San San beranggapan mereka berdua keluar bersama dan merasa ada sesuatu antara mereka. 去了又走。有情况，你们俩什么情况？说句话呀。说啥？月零花钱没了。 Setelah sampai di bandara, Weizi dan San San tidak rela berpisah dan membuat mereka berpelukan. San Chong mengantar Weizi sampai pintu masuk dan membuat San San memotretnya. Kemudian Weizi berpamitan pergi, dan saat San Chong memeriksa ponselnya, Weizi mengirim gambar animasi San Chong saat bermain kembang api kawat dan membuatnya tersenyum. 我很开心。 Namun karena San Chong melihat San San yang sedang tertawa padanya membuat San Chong masuk ke mobil dan beranggapan San San menjijikkan karena terus tertawa. Tentu saja San San menggodanya karena menurutnya kakaknya dan Weizi ada peluang bersama. Kemudian San San memperlihatkan padanya karena sudah memfotonya tadi. Melihat San Chong tersenyum, San San merasa mereka berdua ada sesuatu dan menyuruh mengatakan padanya. 你笑了，别笑了，就给阿哲大大发微信。 Di sisi lain mendengar bel berbunyi, Ibu San Chong heran kenapa mereka cepat sampai, namun ternyata yang datang adalah Dai Duo. Melihat itu Ibu San Chong langsung mempersilahkan masuk. Kemudian San Chong dan San San juga sampai di rumah. Melihat Dai Duo di sana, San San terlihat senang hingga berpegangan tangan, namun karena San Chong melihatnya membuat San San melepasnya dan mengira kakaknya dan Dai Duo masih bertengkar. 老子不想。你不是闹别扭。 Tiba-tiba ada yang datang yang ternyata adalah Wang Xin yang juga merupakan pelatih dari San Chong dan juga Dai Duo. Melihat pelatih Wang memanggilnya di sana, San Chong menutup pintu dapur dengan beralasan banyak asap. Kemudian mereka makan bersama, pelatih Wang bertanya ke San Chong apa kesibukannya sekarang. Dai Duo memberitahu kalau dia sibuk mengajar pemula, ayahnya menambahkan mungkin bisa mendapatkan atlet berbakat. Namun menurut pelatih Wang tidak ada yang seperti San Chong, bahkan menyindir Dai Duo yang membuatnya rambutnya rontok, dan saat pelatih Wang ingin berbicara dengannya, San Chong menghindarinya dengan beralasan akan mengambil air. Dai Duo langsung menghampirinya dan menyindirnya kenapa terus menghindari pelatih Wang di saat dia ingin berbicara serius. Di saat pelatih Wang akan pulang, dia mabuk karena banyak minum dan terus menyuruh San Chong kembali karena semua membutuhkannya. Melihat itu San Chong menyuruh Dai Duo untuk mengantarnya dengan baik. 你说，我来，师傅这样是为了走了。 Ibunya berpesan kepada San Chong kemanapun dirinya pergi harus berhati-hati. Kemudian San Chong membantu ayahnya mencuci piring. Ayahnya bertanya apa sudah memberitahu ibunya akan pergi ke Si Cheng. San Chong mengaku sudah dan ibunya tidak mengatakan apa-apa dan hanya menyuruhnya berhati-hati. Mendengar itu ayahnya menyuruh untuk mendengarkan ibunya. 小脸。 Sementara itu Dai Duo yang memapa pelatih Wang disuruh untuk terus membujuk San Chong untuk kembali. Karena San San memberi isyarat cinta padanya dari atas, Dai Duo membalasnya sampai membuat pelatih Wang terjatuh. 这点你没事吧？这给我摔！你把小熊叫回来，你能？ Cerita kembali ke 5 tahun yang lalu di mana saat itu San San datang ke asrama kakaknya dan terus memperhatikan Dai Duo, dan saat Dai Duo datang bersama kakaknya, Dai Duo menyuruh San Chong untuk membelikan kaki palsu untuk adiknya, namun San Chong memberitahu sudah menawarkan padanya namun dia menolaknya, jadi menyuruh Dai Duo yang merayunya. Setelah Dai Duo yang menyuruhnya, malam harinya San San mengirim pesan ke San Chong kalau ingin memakai kaki palsu. Tentu saja San Chong terlihat senang dan bertanya ke pelatih Wang berapa hadiah juara di turnamen Beishan. Karena mendengar hadiahnya sangat besar, San Chong akhirnya ingin mengikutinya demi membeli kaki palsu untuk adiknya. Dia bahkan rela berlatih keras sepanjang hari dengan penuh semangat sampai malam hari, sampai akhirnya malapetaka itu menimpanya di mana dia terjatuh saat latihan dan membuatnya kakinya harus dioperasi. Tentu saja orang tuanya, pelatihnya dan juga adiknya sangat khawatir padanya. Bahkan San San mengaku ke Dai Duo kalau dirinya lebih baik pakai kursi roda daripada kakaknya sampai kehilangan nyawa. Walaupun pelatih Wang memberitahu kalau dirinya masih muda dan bisa sembuh dengan menjalani terapi, namun pada akhirnya San Chong mengajukan pensiun dini dan membuat pelatih Wang marah karena San Chong yang nilainya paling tinggi, namun San Chong beralasan kalau seluncur salju tidak menarik. 申请我给你了。站住！我告诉你要走。 Weizi sudah sampai dan langsung mendapat pesan dari Nan Feng kalau kakaknya, Jiang Yiming sudah datang, jadi kemungkinan akan menjemputnya di bandara. Benar saja Jiang Yiming sudah di sana menunggunya dengan membawa bunga dan langsung berlari memeluknya, namun Weizi menghindarinya.
Bahkan di bagasi mobilnya ada banyak hadiah dan membuat semua orang di sana menyuruh untuk menikah dengannya. Karena malu, Wei Zi langsung masuk ke mobil dan Jiang Yiming mengaku akan mengantarnya. 我叫那风呢？我来就行。小事。 日理万机。 Setelah sampai Wei Zi terkejut karena mengantarnya di rumahnya dan menyuruhnya memutar balik. Namun Jiang Yiming memberitahu kalau saat Wei Zi datang langsung menyuruh mengantarkan ke rumah. Mendengar itu Wei Zi beranggapan ibunya sudah tahu dirinya datang. Alhasil terpaksa masuk ke rumahnya. Jiang Yiming mengingatkan kalau besok ada acara keluarga makan bersama dengan keluarganya. 发生在家。 Ibunya langsung menyindirnya karena masuk diam-diam seperti pencuri. Wei Zi langsung beralasan dirinya akan mengganti baju, namun ibunya menyuruhnya duduk. Ibunya langsung menyuruh untuk makan supnya selagi panas. Ibunya mengaku Wei Zi sudah sebesar ini namun membuat mengkhawatirkannya karena pergi diam-diam berseluncur salju dan menggambar. Jadi setelah kembali kali ini menyuruh untuk diam di rumah dan patuh. 知道了。 Melihat gambarnya yang dahulu, Wei Zi ingat kalau dirinya memang suka menggambar sejak kecil. Namun ibunya selalu menyuruh dirinya menjadi seorang akuntan. Sampai akhirnya Wei Zi memberitahu kalau dirinya punya karir sendiri dan akan tinggal di rumah temannya. 我去住朋友家，去啊！是我的路。 Jiang Yiming datang ke rumah Nan Feng. Ternyata maksud kedatangannya hanya ingin bertanya saat dirinya dan Wei Zi berseluncur salju. Apa ada pria yang dekat dengan Wei Zi? Setelah Nan Feng menceritakan gurunya, Yiming penasaran seperti apa dia dan bagaimana jika dibandingkan dengannya. Mendengar itu Nan Feng beranggapan Yiming masih ingin berniat jahat pada Wei Zi. Namun Yiming memberitahu kalau ini cinta mendalam selama belasan tahun. 去喜欢一个人，多用10几年还不想，急我了。 Kemudian Yiming memaksa Nan Feng untuk pergi dengannya karena ingin mentraktirnya makan sambil menceritakan tentang guru Wei Zi. Namun Nan Feng menolaknya. Di sisi lain Wei Zi sedang melihat story terakhir San Chong, namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya, alhasil membuatnya langsung berpura-pura tidur. 真睡了吗？ Namun tentu saja ibunya sudah tahu kalau Wei Zi berpura-pura, jadi mengingatkan kalau besok ada makan bersama dengan keluarga Jiang, jadi menyuruhnya berdandan yang rapi. Ibunya juga menyuruh untuk mengajak Yiming jalan-jalan keluar membeli suplemen untuknya sebelum makan keluarga. 自己去逛。看手机了，早点休息别。 Keesokan harinya Wei Zi menemani Yiming jalan-jalan. Yiming memberitahu suplemen yang dibelinya baik untuk kesehatan. Namun karena Wei Zi terus menatap ponselnya membuat Yiming menyuruhnya untuk tidak menunduk karena tidak baik untuk lehernya. Wei Zi mengaku kalau dirinya sudah terbiasa karena dirinya juga begitu saat menggambar komik. Mendengar itu Yiming ingat kalau dirinya suka menggambar dari kecil dan itu memang hobinya. Wei Zi memberitahu kalau ini sekarang bukan hobinya melainkan sudah profesinya. Walaupun ibunya tidak menyetujuinya, jadi saat nanti jam makan jangan memberitahu ibunya kalau dirinya menggambar komik. Nanti ibunya akan memarahinya. 无口如瓶，我发誓。 Kemudian Yiming ingin mengajak ke suatu tempat sebelum jam makan. Di sisi lain San Chong sudah sampai di Xicheng dan memotret gambar di sana untuk dijadikan momen WeChat-nya. Sementara itu Yiming ternyata membawa Wei Zi ke laut, karena Yiming menjelaskan tentang leher yang bisa membuatnya sakit karena terus menunduk membuat Wei Zi malah memikirkan San Chong di mana saat sedang melatihnya seluncur salju. Melihat Wei Zi melamun, Yiming ingin memotretnya karena menurutnya bajunya serasi dengan laut, namun Wei Zi mengaku materinya sepertinya kurang, jadi langsung pergi ke toko buku yang ada di sana. Saat San Chong tiba, mereka semua tentu terlihat senang. San Chong merasa baru tidak bertemu 2 hari, namun mereka seperti tidak bertemu 2 tahun. 已经安排好了，还是老好，大家好。 Di sisi lain jam makan sudah tiba, namun melihat Yiming duduk di sebelahnya, Wei Zi mengaku ingin Nan Feng saja yang duduk di sebelahnya, kemudian orang tua Yiming dan Nan Feng datang. 坐下，快点，赶紧坐。好久不见。就坐那儿吧。 Ayah Yiming menyuruh Wei Zi untuk memesan apa saja yang disuka dengan menyuruh Yiming yang membayarnya karena Wei Zi sudah menemaninya seharian. Keduanya saling memuji masing-masing dan terlihat sangat dekat antara kedua keluarga tersebut. 哦，把这俩讨厌。那我可就照单全。 Sementara itu San Chong sedang makan bersama dengan mereka semua. Huayan memberitahu San Chong kalau Mei Zi masih ingin belajar darinya. Bahkan dia sampai ingin datang ke Xicheng. Mendengar itu San Chong merasa dia kebanyakan uang dan mengaku tidak mengajari hal dasar di sini dan membuat mereka langsung menggoda San Chong.
Di sisi lain Ibu Weizi bertanya ke Yiming apa ada wanita yang disuka, namun Yiming mengaku dirinya di luar negeri hanya fokus studi, lagi pula dirinya sudah ada wanita yang disukainya dengan melirik Weizi. Ibu Yiming juga bertanya ke Weizi apa ada pria yang disuka, namun yang menjawab malah Ibu Weizi karena menurutnya Weizi tidak bekerja dan hanya keluyuran, jadi tidak mungkin ada pria yang disuka. Mendengar itu Ibu Yiming mengingatkan kalau dulu Weizi ingin menjadi keluarga Jiang karena saat ulang tahun Nan Cheng di umur 8 tahun, Weizi pernah bilang padanya kalau Yiming sangat tampan dan ingin menikah dengannya. Alhasil membuat mereka semua tertawa. 一定就是8岁现在这个懂事了。的时候太幼稚了，不懂。 Kemudian San Chong memotret semua makanan di sana dan langsung mengirimkannya ke Weizi. Melihat itu Weizi merasa San Chong tidak punya hati nurani dan menebak San Chong sudah berada di Xicheng. San Chong memberitahu semuanya ada di sini, jadi apa tidak ingin datang ke sini. Melihat Weizi menatap ponselnya terus membuat ibunya menepuknya karena keluarga Jiang mengajaknya bersulang. Setelah mereka selesai makan, Ibu Weizi mengaku akan merepotkannya lagi dengan menyuruh Yiming mengantar Weizi pulang karena dirinya ada urusan di perusahaan. Namun Nanfeng berinisiatif dirinya yang akan mengantarnya, tapi kedua orang tuanya langsung membawa Nanfeng dengan beralasan ada yang ingin dibicarakan padanya. Weizi dengan cepat memesan taksi online dan memberitahu Yiming tidak perlu mengantarnya karena sudah memesan taksi, lagi pula dirinya akan pulang ke rumah yang disewanya. Sementara itu San Chong dan yang lainnya juga sampai di penginapan. San Chong langsung menelepon Weizi, melihat ada panggilan dari San Chong, Weizi mengangkatnya. San Chong menyuruh untuk membawa laptopnya ke sana karena juga akan mengajarinya seluncur salju di sana. Namun Weizi mengaku akan mempertimbangkannya dulu. Yiming beranggapan kalau itu adalah telepon dari guru seluncur saljunya dan ada apa mencarinya. Mendengar itu Weizi merasa kalau Yiming menguping pembicaraannya dan memberitahu ada kelas, jadi menyuruh untuk tidak memberitahu ke ibunya. Melihat taksinya datang, Weizi langsung berpamitan padanya. Setelah sampai di rumah, Weizi mengisi formulir pendaftaran lomba komik original dan memberikan nama atlet profesional meluncur. Saat malam Weizi bermimpi datang menemui San Chong ke Xicheng dan langsung memeluknya, bahkan Weizi ingin menciumnya. Namun Weizi terbangun gara-gara San Chong marah karena Weizi menamai komiknya atlet profesional meluncur tanpa memberitahunya. 怎么不告诉我？ Melihat ada telepon dari ibunya membuat Weizi menolaknya dan mengirim pesan kalau dirinya belum bangun, tentu saja membuat ibunya terlihat kesal dan berdebat dengan suaminya kalau putrinya menyelinap ke sarangnya gara-gara menggambar komik. Namun menurut suaminya Weizi sudah mengirim kabar padanya itu sangat bagus. 漫画搞得当爸的什么都 Weizi masih nampak bingung untuk membuat alur cerita komiknya, namun setelah melihat momen WeChat, dia tidak sengaja melihat momen WeChat Da Xiang yang saat ini sudah bekerja di salah satu perusahaan. Weizi pergi ke perusahaan tempat Da Xiang bekerja untuk menemuinya. Melihat Weizi di sana, Da Xiang terkejut dan bertanya ada apa mencarinya. Weizi meminta maaf apa yang sudah terjadi sebelumnya, namun Da Xiang mengaku tidak mempermasalahkannya lagi karena dirinya sudah bekerja di sini, jadi menyuruh melupakannya. Weizi bertanya bagaimana dengan komik, apa dirinya sudah menyerah. Weizi mengaku kali ini maksud kedatangannya adalah menawarkan untuk menjadi asistennya lagi karena menemukan tema baru untuk komiknya. Namun Da Xiang menolaknya dan memberitahu jika tidak ada urusan lagi dirinya akan pergi karena masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Setelah sampai di rumah, Weizi teringat di mana Da Xiang dan juga Man Man yang saat itu menjadi asistennya ingin sukses bersama ke depannya. Man Man menyerahkan naskah terakhir di lagu perpisahan kepada editor Zhang Yu. Dia mengaku kalau dirinya tidak mengubah naskah yang ditulis Weizi. Kemudian Pak Wang yang datang melihat Man Man di sana menyuruh untuk konsultasi ke Pak Zhang karena Weizi terkenal berkat sarannya. Kemudian Pak Wang bertanya bagaimana dengan tema komik barunya. Man Man mengaku akan mengusung tema seluncur indah karena menurutnya olahraga itu sangat populer di musim dingin dan banyak diminati kaum remaja. Mendengar itu Pak Wang merasa ada nama Pena Zai, jadi keberhasilan sudah berada di tangan mereka. Kemudian Pak Zhang mengajak mengerjakan proyek itu dan mendiskusikannya bersama. Setelah selesai rapat, Da Xiang mendapat kiriman dari Weizi dan langsung membukanya. Melihat gambar di sana,
Da Xiang teringat kalau itu adalah gambar identitas komik yang dibuat Wei Zi dan di dalamnya adalah terdapat proses kerja kerasnya saat membuat komik. Tentu saja melihat itu semua membuat Da Xiang teringat usahanya bersama Wei Zi yang tidak bisa dilupakan, bahkan pernah bermimpi untuk sukses bersama-sama mengejar impiannya, alhasil langsung membuatnya menangis. Wei Zi membeli papan seluncur dan meletakkannya di boneka anjingnya, kemudian Wei Zi masih memikirkan apa nama yang bagus untuk komiknya. Tiba-tiba ada telepon dari Da Xiang yang menyindir Wei Zi tipe bos seperti apa. Mendengar itu Wei Zi langsung memberitahu dirinya bisa membayarnya dengan tabungannya. Namun Da Xiang mengingatkan kalau dirinya membuat komik bukan karena uang, tapi demi meraih impiannya sejak awal. Jadi kelak harus berusaha bersama dan langsung menutup teleponnya. Tentu saja Wei Zi langsung memberitahu kabar baik itu pada San Chong kalau dirinya sudah menemukan asisten lamanya, jadi komiknya akan segera dikerjakan. San Chong dan yang lain berseluncur salju di malam hari dan sangat menikmatinya. Di sisi lain Man Man sudah berkonsultasi dengan Pak Zhang mengenai komik yang akan diikutkan di kompetisi. Pak Zhang bertanya apa dirinya benar-benar suka seluncur indah. Man Man mengaku juga tidak dikatakan suka, namun menurutnya tema itu sangat cocok untuk ikut kompetisi saat ini. Mendengar itu Pak Zhang memberitahu cocok belum tentu yang terbaik dan sebelumnya sudah memberitahu ke Wei Zi. Karena Man Man merasa Pak Zhang membandingkannya dengan Wei Zi, Man Man langsung mengaku kalau dirinya memang tidak sebaik Wei Zi, namun dirinya akan mempertimbangkan kata-katanya dengan baik dan langsung pergi. Saat Wei Zi mengerjakan komiknya dan membuat sinopsis ceritanya, tiba-tiba ada yang datang, ternyata adalah Nan Feng dan Wei Zi merasa sudah tahu San di rumahnya, namun Nan Feng datang dengan Yiming. Wei Zi menyuruhnya masuk dan Yiming merasa ini sudah makan jam malam, jadi membuatkan untuknya. Namun Nan Feng memberitahu kalau itu makanan bungkus. Kemudian saat Nan Feng melihat boneka anjing memeluk papan seluncur di sana membuat Nan Feng menggodanya. Sementara itu San Chong menelepon San San untuk bertanya apa pekerjaannya itu bisa dilakukan di mana saja tanpa harus bersama. San San memberitahu tentu saja dan dia juga memberitahu kabar baik komik barunya akan segera dimulai karena personilnya sudah lengkap. Yiming menyuruhnya makan, namun Wei Zi mengaku dirinya sedang diet. Alhasil Nan Feng menyuruh menaruh makanan padanya. Yiming bertanya apa sudah tahu kalau ibunya mengajak ibu Wei Zi bermain golf besok, jadi apa dirinya ikut. Mendengar itu Wei Zi mengaku tidak tahu. Nan Feng menyuruh untuk melihat ponselnya dan memang ibunya mengirim pesan padanya. Tiba-tiba ada telepon dari San Chong dan membuatnya pergi mengangkatnya. San Chong masih mempertanyakan dirinya kapan pergi ke Si Cheng. Wei Zi bertanya kenapa San Chong ingin sekali dirinya pergi ke Si Cheng. San Chong beralasan tentu saja demi San San, karena dirinya menjadi penasihat teknis untuknya dan apa tidak senang dengan hal itu. Mendengar itu Wei Zi mengaku senang, namun Wei Zi beralasan ibunya takut marah karena ibunya menentangnya menggambar komik. Tiba-tiba Yiming mengajaknya makan dan membuat Wei Zi menyuruhnya pergi. Wei Zi langsung memberitahu kalau pria itu tidak ada hubungannya dengannya. Mendengar itu San Chong bertanya kenapa dirinya seperti ingin menjelaskan padanya. Wei Zi beralasan kalau dirinya menghormatinya, kemudian Wei Zi langsung berpamitan makan. Yiming bertanya kenapa mengatakan kalau dirinya tidak ada hubungannya dengannya dan membuat Wei Zi mengajaknya bercanda. Sementara itu Da Xiang sudah bulat dengan keputusannya dan ingin mengajukan pengunduran diri. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mencarinya dan ternyata adalah Man Man dan membuatnya langsung memeluknya, kemudian Man Man mengajaknya makan. Da Xiang beranggapan yang mencarinya adalah klien. Man Man bertanya apa ada yang mencarinya sebelumnya dan langsung menebak Wei Zi. Man Man juga mengira kalau Wei Zi mengajaknya untuk menjadi asistennya lagi. Man Man memberitahu maksud kedatangannya kali ini juga sama dengan Wei Zi kalau ingin mengajaknya bergabung ke timnya dan ikut kompetisi itu, namun karena Da Xiang hanya diam, Man Man merasa kalau Da Xiang memilih Wei Zi dan langsung pergi. Da Xiang langsung memegang tangannya dan bertanya kenapa mereka berempat jadi seperti ini dan kenapa tidak bersama-sama lagi. Menurutnya pasti ada kesalahpahaman mengingat mereka adalah satu tim. Namun Man Man memberitahu kalau sudah tidak bisa menjadi satu tim lagi karena yang meneruskan komik lagu perpisahan adalah dirinya dan itu adalah alasan terbesarnya.
Man juga langsung menantang kalau dirinya juga akan membuat komik seluncur salju, jadi akan bertemu sebagai lawan di kompetisi itu dan langsung meninggalkannya. Man langsung memberitahu Pawang kalau Wei Zi akan berpartisipasi dalam kompetisi komik tersebut dan membuat Pawang terkejut. Man mengaku dirinya akan mengganti tema komiknya menjadi seluncur salju. Pawang menyuruhnya menggambar saja karena yang terpenting dirinya harus juara. 小张给我叫过来。 Sementara itu melihat Wei Zi yang sedang mengantuk, ibunya bertanya semalam sedang melakukan apa dan membuat Wei Zi terbangun. Tentu saja Wei Zi tidak mengatakan ke ibunya, namun ibunya sudah menebak kalau dirinya pasti begadang menggambar komik dan beranggapan masih kekanak-kanakan. Wei Zi membela diri kalau itu bukan profesi yang kekanak-kanakan. 这不是小能很正经的事情。 Setelah sampai di lapangan golf, Wei Zi langsung menghampiri Nanfeng. Melihat Yiming memayungi ibu Wei Zi karena cuaca panas membuat ibu Wei Zi menyuruh Wei Zi untuk mencari pria seperti Yiming karena sangat perhatian padanya. Ibu Yiming dan ibu Wei Zi sangat menikmati saat bermain golf, dan saat tiba giliran Nanfeng, Wei Zi mengaku ke ibunya kalau dirinya ingin pergi ke Xicheng. Mendengar itu ibunya ingin tahu apa yang dilakukan di sana. Wei Zi mengaku ingin berseluncur salju di sana, namun ibunya langsung menebak kalau dirinya sedang mengumpulkan materi untuk komiknya. 妈妈真聪明。 Ibunya memberitahu kalau sudah sepakat dengan ayahnya jika Wei Zi memilih menggambar komik sebagai karirnya namun tidak ada hasilnya, harus patuh padanya karena sudah tidak ada nilainya, apalagi ibunya sudah tahu nama Pena Zai sudah diambil perusahaan dan dirinya memulai lagi dari nol dan usianya sudah 25 tahun. Jadi ibunya langsung memutuskan kalau Wei Zi akan menikah dengan Yiming. Alhasil Wei Zi terlihat kesal dengan langsung pergi dari sana. 小哲，不要去追。 Yiming yang mengejarnya mencoba untuk menenangkannya, namun Wei Zi merasa sudah tidak ingin berdebat dengannya dan langsung pergi. Wei Zi melihat tautan yang dikirim Beiqi, dan saat membukanya, tentu saja itu video seluncur salju kemarin malam saat bersama. Beiqi memberitahu hanya kurang dirinya, alhasil Wei Zi memotret boneka anjing yang sedang memeluk papan seluncur dan mengirimkan padanya. Di saat Wei Zi ingin membeli tiket ke Xicheng tiba-tiba ada seseorang yang datang. Wei Zi mengira itu adalah Yiming, namun ternyata yang datang Dasiang. 来了， Beberapa menit kemudian Yiming dan Nanfeng juga datang, karena Yiming memanggilnya namun tidak ada jawaban dari Wei Zi. Nanfeng beranggapan Wei Zi tidak ada di rumah. Yiming merasa khawatir karena suasana hatinya sedang buruk dan meminta Nanfeng sebagai teman mempedulikannya dengan menekan sandi rumahnya. Setelah mereka masuk Yiming memanggilnya lagi, namun Wei Zi memang tidak ada di rumahnya. Melihat papan seluncur di boneka anjingnya tidak ada, Nanfeng sudah mengetahuinya dan langsung mengajak Yiming pergi dari sana. Wei Zi dan Dasiang sudah berada di bandara dan berterima kasih pada Dasiang dan nanti saat tiba di Xicheng dirinya akan membuat panggilan video bersama San untuk mengerjakan komiknya. Dasiang meminta maaf karena dirinya tidak bisa menjaga mulutnya karena kemarin Man menemuinya dan tahu kalau Wei Zi ikut berkompetisi juga. Mendengar itu Wei Zi tidak mempermasalahkannya dan membuat Dasiang bertanya apa dirinya tidak marah karena telah merebut karya komik lagu perpisahan itu. Wei Zi merasa itu juga bukan direbut karena Man menyelesaikan akhir ceritanya, kemudian Wei Zi menyuruhnya pulang dan berhati-hati. Wei Zi mengirim pesan ke San berterima kasih karena sudah membujuk kakaknya menjadi penasihat teknis mereka. Melihat itu San bingung dan bertanya, namun kemudian San mengetahui maksud kakaknya dengan menarik pesan itu lagi. 这个口供是？我哥就答应了，他人好。 Kemudian Wei Zi memotret tiket ke Xicheng dan mengirimkannya ke San Chong. Membaca pesan kalau Wei Zi akan pergi ke Xicheng membuat San Chong terlihat senang. Dia berpesan setelah sampai menyuruhnya untuk menunggunya. Setelah sampai di Xicheng, melihat San Chong sudah menunggunya membuat Wei Zi langsung berlari memeluknya. 报告了吗？还不松手？ 师傅，你过意思，太激动 挺 了。 好的，你呢 过？得好吗？ Kemudian San Chong langsung mengajaknya pergi makan. Di dalam mobil Wei Zi terus tersenyum menatap San Chong dan membuat San Chong mengira ada sesuatu di wajahnya. Wei Zi terlihat senang dengan berteriak karena sudah sampai di Xicheng dan sedikit curhat karena sedikit sulit untuk datang ke sini. Wei Zi mengaku datang ke sini selain ingin berseluncur, juga mengumpulkan materi untuk komiknya. Jadi Wei Zi merasa San Chong kenal dengan beberapa pemain seluncur salju di sini karena ingin mewawancarainya.
你想采访谁跟我说，没问题。天天相自。 Sanchong membawa Weizi ke hotel tempat mereka juga menginap. Sanchong memberitahu semuanya ada di sini termasuk dirinya. Dan saat Weizi bertanya apa akan pergi ke jalur besar Aiwen, Sanchong merasa Weizi percaya diri sekali. Tidak berselang lama Sanchong kembali ke kamar Weizi dengan memberikan makanan karena menurut Huaiyan di pesawat makanannya tidak enak, jadi menyisakan camilan untuknya. Kemudian Sanchong juga memberikan bantalan kura-kura dan membuat Weizi terlihat senang karena Sanchong juga membawanya. Sanchong mengingatkan kalau akan memberikannya lagi saat bertemu dan langsung menyuruhnya untuk tidur lebih awal. Keesokan paginya sebelum mereka berseluncur, mereka kumpul untuk makan. Weizi langsung menyapa semuanya dan membuat mereka semua senang. Weizi berterima kasih ke Huaiyan atas makanannya kemarin. Weizi melirik Laoyan yang tidak menanyakan Jiang Nanfeng dan sepertinya sudah tahu kalau Nanfeng menghapus kontak WeChat-nya. Namun kenapa Laoyan tidak bersedih? Melihat bantalan kura-kura yang dipakai Weizi, mereka merasa anak bungsu yang selalu diperhatikan dengan menyindir Sanchong dan membuat Sanchong mendengarnya. Tiba-tiba salah satu penggemar berat Sanchong menyapanya dan bertanya apa dirinya mengajar. Sanchong memberitahu mengajar namun tidak mengajari pemula, jadi bertanya seberapa kemampuannya. Kemudian Sanchong menyuruh menambahkan WeChat-nya karena nanti jika ada kompetisi akan memberinya tiket gratis dan membuat penggemar itu terlihat senang. Setelah mereka selesai berseluncur, mereka datang ke tempat game dan memainkan salah satu permainan yaitu bom besar. Beichi menjelaskan cara mainnya yaitu jika mendapatkan bomnya harus menjawab pertanyaan orang di atasnya. Weizi pesimis kalau dirinya yang akan mendapatkan bomnya, namun mereka memberitahu sebelum Weizi datang, ada satu orang yang kalah dalam permainan ini dengan kompak menunjuk Sanchong. Permainan pun dimulai dan satu-satu bisa menjawabnya, namun saat Beichi memberikan pertanyaan ke Weizi, dia berhasil menjawabnya, namun Weizi tidak menjawab dengan lengkap. Alhasil bomnya meledak dan membuat Weizi menerima hukumannya. Permainan berlanjut dan lagi-lagi Weizi kalah lagi saat Beichi memberikan pertanyaan dan membuat Weizi menerima hukumannya lagi. Karena berkali-kali Weizi kalah karena pertanyaan dari Beichi, Laoyan melihat Sanchong yang sudah kesal, sampai akhirnya Sanchong menghentikan permainan itu dan mengajak Weizi pergi. 好吧，好吧，好吧，这次我弄死你。拜拜。 Laoyan beranggapan Beichi berani menindas Junior Z di depan Kak Chong dan mendoakan harinya ke depan baik. Karena tidak ingin membuatnya marah, Beichi mengirim pesan ke Weizi kalau dirinya akan mentraktirnya besok, namun Weizi ingin membalasnya dengan menambahkan karakter Beichi ke komiknya dan langsung menggambarnya. Weizi menggambar Beichi sebagai tukang kebun, dan saat majikannya memberikan pertanyaan padanya dan tidak bisa menjawabnya, dia menyuruh pelayannya mengirimnya ke gunung bersalju. Di saat Beichi melihat ponselnya, dia menyadari ada akun yang janggal dan langsung pergi ke kamar Sanchong dengan memberitahu kalau dirinya menemukan akun sampingan dari Junior Z. Beichi memberitahu kalau karakter ini mirip dengannya dan pelayan yang bernama Dai juga mirip dengan Sanchong karena juga mempunyai gelang tangan. Beichi memberitahu bagaimana dirinya menemukan akun ini karena platform yang merekomendasikan konten terdekat dan menyuruh melihat nama akunnya dengan mengkaitkan Weizi yang salah menjawab pertanyaan dan bermaksud menyindirnya. 小师妹的阴影我们还有问题，她既然送我去，绝对是她。苟且。 Mereka pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu. Laoyan membagi mereka menjadi satu grup menjadi dua orang dan memberikan catatan apa yang akan mereka beli. Saat Weizi memilih jamur, ada seorang pria yang mengaku kalau barang pacarnya terjatuh. Namun Weizi mengaku kalau dia bukan pacarnya, alhasil pria itu meminta kontak WeChat-nya. Tiba-tiba Sanchong datang dengan langsung memeluk Weizi dan memberitahu pria itu kalau dia sedang marah padanya. Jadi lain kali jika ingin kenalan jangan memakai trik ini karena barang ini bukan miliknya. Weizi sedikit malu karena sikap Sanchong tadi, karena Sanchong tetap memeluknya, Huaiyan mencoba memotretnya dan membuat Sanchong langsung melepas tangannya. Setelah selesai berbelanja mereka langsung ingin makan bersama dengan membuat barbecue. Laoyan bertanya ini makanan siapa yang dibeli karena tidak ada di catatan. Sanchong memberitahu kalau itu makanan kesukaan Weizi, alhasil Laoyan langsung menggodanya. Kemudian Weizi menyuruh mencicipi teh susu buatannya karena sudah bekerja keras membuat barbecue.
请你品尝我做的。 Weizi membantu menyuapinya, namun karena teh susunya panas, Weizi memegang bibirnya. Kemudian mereka memanggang permen kapas dan Sancong mengajarinya harus memanggang secara memutar untuk matang sempurna. Mereka yang melihat Sancong di sana merasa gurunya adalah orang yang berbeda saat bersama Junior Z karena begitu lembut padanya, dan menurut Lao Yan cinta membuat orang berubah total. Sancong bertanya apa ada waktu besok karena sudah membuat janji pada temannya dan dirinya bisa mengobrol dengannya untuk bahannya. Dalam hatinya Weizi mengaku sebenarnya sudah mendapatkan orang untuk bahannya yaitu mantan atlet seluncur salju yang juga juara tanpa mahkota. 想听一听他的故。 Keesokan harinya Sancong menemani Weizi menemui Kak Jia yang merupakan dewa ekstrim seluncur salju parasut dan langsung memperkenalkannya. Kak Jia bertanya apa ini teman WeChat masa kecilnya itu. Mendengar itu membuat Weizi langsung menatap Sancong. 咱们开始吧。 Kemudian Weizi memulai wawancaranya untuk menambahkan bahan di dalam komiknya dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada Kak Jia. Setelah Weizi melakukan wawancaranya, Weizi langsung bertanya apa maksudnya teman masa kecil. Mendengar itu Sancong beralasan kalau saat ingin meminta bantuannya, Kak Jia bersikeras agar dirinya menjelaskan sebenarnya hubungan apa. Jika tidak dia tidak akan setuju. Mendengar itu Weizi bertanya kenapa tidak membalas kalau hanya teman biasa dan membuat Sancong bertanya. 在哪儿？ 我还要给你寄点。 Weizi melakukan panggilan video kepada Desiang dan juga Sansan untuk proyek komik barunya tersebut karena sudah mendapatkan sedikit bahan, jadi menyuruh mereka untuk konsultasi kapanpun. Weizi bingung karena harus menamai komiknya ini apa dan harus memikirkan bersama-sama. Kemudian Weizi menutup rapatnya. 到这里了，散会。好啦，拜。终于忙完了。心里面根本就不是心跳，能再重播一闭上眼，有一些轻巧你。 Saat makan, Beichi ingin mengirim foto Weizi dan Sancong saat makan barbecue pada Sancong. Namun karena minumannya tumpah, dia malah salah mengirim ke grup. Alhasil di grup membuat mereka membicarakannya dan Weizi yang melihatnya hanya tersenyum dengan hal itu. Sementara Beichi yang kembali melihatnya terkejut karena dirinya salah mengirim ke grup dan langsung meminta maaf kepada Weizi karena sebenarnya ingin mengirim ke gurunya dan memohon ampunannya. Karena banyak yang berkomentar selamat jalan membuat Beichi pasrah, apalagi saat Beichi keluar kamar. Beichi langsung menemui Sancong untuk meminta ampunannya, kemudian Beichi memberikan ponselnya karena menemukan kelanjutannya, yaitu cerita komik akun sampingan Weizi. Karena ceritanya sedikit romantis membuat Beichi menyuruhnya untuk membaca pelan-pelan dan langsung pergi, namun Sancong yang membaca itu malah membuatnya malu. Weizi tersenyum sendiri saat membuat komik tersebut, dan saat ada yang mengetuk pintunya, Weizi membukanya dan ternyata Sancong yang datang dan melirik laptopnya. Alhasil Weizi panik karena lupa menutupnya. Alhasil langsung dengan cepat menutup pintunya. Saat Weizi bertanya ada apa, Sancong mengaku ingin mengajaknya makan. Mendengar itu Weizi mengganti pakaiannya. Weizi bertanya ingin mengajaknya kemana. Sancong memberitahu akan mengajaknya ke pasar malam dan menyuruhnya masuk ke mobil. Setelah sampai di sana, Weizi terlihat senang karena ini tempat yang diinginkannya. Jadi menyuruh untuk memotretnya karena ingin mengumpulkan banyak like di momen WeChat-nya. 怎么样？ Weizi 再从第一。 记忆的许多原因 It's gonna be terus meminta memotretnya di berbagai tempat, kemudian Sancong meminta seseorang untuk memotretnya. Melihat itu Weizi beranggapan Sancong ingin berfoto berdua dan mengajaknya berpose seru. Kemudian mereka memanggang sate, karena menurut Weizi makanannya terlalu banyak. Sancong menyuruh menyisakan untuk Beichi. Mendengar itu Weizi yang masih kesal menyindirnya apa dia masih hidup. Sancong memberitahu kalau dia sudah menebusnya dengan jasa, jadi menyuruh memaafkannya. Dan saat Weizi bertanya dengan jasa apa. 保密。 Weizi mengaku sudah membuat komik seluncur salju namun masih memikirkan nama yang cocok untuk komik tersebut dan meminta saran Sancong. Namun Sancong bertanya apa dirinya yakin meminta saran padanya. 刷。 Weizi sebenarnya ingin tahu alasan Sancong pensiun dan ingin menanyakannya langsung. Namun karena orang di belakangnya menyela membuat Weizi mengurungkannya dan lain kali akan menanyakannya ke Lao Yan. Melihat es krim di sana, Weizi meminta Sancong membelinya.
Melihat San Chong senang dengan kehidupan sekarang membuat Wei Zi menyadari takut untuk memberanikan diri menanyakan langsung apa yang sebenarnya terjadi kenapa lebih memilih pensiun. Nan Feng mengirim pesan ke Wei Zi kalau dirinya sudah lepas landas dan akan sampai dalam 5 jam lagi. Mengetahui hal itu Wei Zi menelepon San Chong dengan memberitahu Nan Feng akan datang, jadi meminjam mobilnya untuk menjemput Nan Feng di bandara. Saat ingin mengambil kunci mobil di kamarnya, Wei Zi tidak sengaja melihat San Chong yang baru mandi dan membuatnya tersenyum. San Chong bertanya kenapa tidak mengetuk pintu, Wei Zi beralasan kalau pintunya terbuka. Melihat ada bekas luka di tubuhnya, Wei Zi menanyakannya, namun San Chong langsung menutupnya dan memberikan kunci mobilnya dengan menyuruh untuk memanaskan mesinnya dulu. Wei Zi sudah menunggu di bandara dan saat Nan Feng sampai dan melihatnya, Wei Zi langsung memeluknya, namun betapa terkejutnya dirinya kalau Yiming juga ikut. Nan Feng menyuruhnya bersyukur karena kalau Yiming tidak ikut, maka ibunya sendiri yang akan datang. Yiming mengaku kalau mengambil cuti panjang untuk belajar seluncur salju bersamanya. Karena Wei Zi yang menyetirnya, Yiming merasa sangat perhatian padanya karena menjemputnya sendiri. Namun Nan Feng memberitahu kalau Wei Zi datang untuk menjemputnya bukan dirinya, jadi bertanya kenapa tidak memberitahunya ke Wei Zi. Mendengar itu Yiming mengaku memang ingin memberi kejutan, kemudian Yiming merasa mereka akan tinggal di penginapan yang sama. Setelah sampai di penginapan, Wei Zi bertanya bagaimana masalahnya dengan Lao Yan. Nan Feng merasa biasa saja dan balik bertanya apa dia bertanya tentangnya. Wei Zi mengaku tidak, namun seperti menghindari topik itu, Nan Feng merasa dirinya banyak masalah masih mempedulikannya. Mendengar itu Wei Zi ingin tahu ibunya bilang apa. Wei Zi mengaku kalau nomornya diblokirnya dan ayahnya juga memblokirnya. Nan Feng memberitahu kalau untung saja Yiming membantunya untuk menjelaskan dan rela kembali dari Jerman untuk datang ke sini. Itu akibat dirinya yang melarikan diri dan bertanya apa datang ke Si Cheng untuk menemui seseorang, namun Wei Zi membantahnya karena datang ke Si Cheng untuk karir komiknya. Wei Zi mengirim pesan dirinya ada di mana karena akan mengembalikan kunci mobilnya. San Chong memberitahu kalau ada di tempat gym, alhasil Wei Zi langsung menghampirinya. Wei Zi mengira kalau San Chong kurus karena seluncur salju, namun ternyata karena olahraga. San Chong memberitahu kalau seluncur salju juga bisa menurunkan berat badan karena dulunya Lao Yan gemuk. Mendengar itu Wei Zi terkejut. Wei Zi masih penasaran bekas luka yang ada di tubuh San Chong dan mengira ada hubungannya dengan dia tiba-tiba pensiun. Kemudian Wei Zi melanjutkan menggambar komiknya. San Chong menyuruh Beiqi kembali ke kamarnya sendiri, namun Beiqi merasa kamarnya nyaman. Kemudian Beiqi mendapat notif dan memberitahu San Chong kalau sudah diperbaharui lagi. Alhasil San Chong juga melihatnya. Melihat gambar yang juga ada bekas luka di bahunya membuat Beiqi merasa ini bukan kebetulan dan yakin kalau ini adalah akun sampingan Wei Zi. Namun tiba-tiba dia bingung kenapa Wei Zi bisa melihat bekas lukanya. Beiqi kemudian mengaku akan kembali dan menyuruh San Chong membacanya pelan-pelan. Karena beberapa pria menyindir pakaian teman Mei Zi tersebut, Wei Zi membelanya dengan langsung memarahinya. Sontak terjadi keributan kecil yang membuat Beiqi dan yang lain juga ikut campur dan membuat para pria itu pergi. Wei Zi ingin tahu kenapa semalam dirinya mengirim pesan jenius padanya dan apa pesan yang ditariknya. San Chong beralasan dirinya menyelinap ke kamarnya dan mengintipnya tanpa suara dan menebak untuk mencari inspirasi. San Chong mengajari Wei Zi seluncur salju lagi dan Wei Zi sudah lumayan bisa dengan arahan dari San Chong, namun tidak berselang lama dia terjatuh. Tiba-tiba Yiming datang dan mengaku akan menolongnya. Melihat itu San Chong bertanya apa dia temannya. Yiming malah memperkenalkan dirinya adalah kekasih masa kecil Wei Zi dan berterima kasih karena sudah melatihnya karena Wei Zi adalah wanita yang lembut, dan di saat Yiming akan membantunya bangun, Wei Zi menolaknya. Yiming kemudian mengajak untuk turun bersama, namun San Chong mendahuluinya. Karena sedikit cemburu, San Chong memberi arahan dengan sedikit tegas, kemudian Yiming mengaku akan menunggunya di bawah. San Chong merasa setelah pacarnya datang, dirinya begitu gugup, namun Wei Zi mengaku kalau dia bukan pacarnya. Kemudian San Chong mengajaknya seluncur salju lagi. Setelah selesai seluncur, Beiqi dan Lao Yan duduk karena lelah. Melihat Nan Feng datang,
Beiqi memberitahunya dan membuat Lao Yan acuh padanya, kemudian Nanfeng bertanya di mana Weizi. Beiqi memberitahu kalau seniornya sudah datang, jadi apa tidak mengajarinya. Mendengar itu Lao Yan mengambil ponselnya dan mengirim pesan suara kepadanya dan memperlihatkan kalau Nanfeng menghapus kontak WeChat-nya. Lao Yan memberitahu kalau kemarin Weizi meminta kunci mobil pada Kak Chong untuk menjemputnya. Beiqi bertanya kenapa membiarkan wanita pergi, bukankah seharusnya pria yang menjemputnya. Jadi Lao Yan bertanya ke Nanfeng menurutnya dirinya pergi atau tidak. Nanfeng menambahkan lagi kontak WeChat-nya dan mengaku besok ada kelas. 查好了。 好， Setelah sampai di bawah, Yiming bertanya ke Sanchong apa Weizi berkembang pesat dan punya bakat. Namun Sanchong memberitahu lebih baik dia tidak berlatih. Kemudian Weizi mengajak mereka makan kambing utuh panggang sekalian menyambut Nanfeng. Mendengar itu Sanchong menerimanya dan mengajaknya pulang. Kambing utuh panggang datang lengkap dengan tarian dan membuat semuanya terlihat senang bahkan merekamnya. Setelah tarian selesai, Yiming menyuruh Nanfeng pindah dan dirinya ingin duduk di sebelah Weizi. Alhasil Nanfeng duduk di sebelah Lao Yan. Kemudian Yiming memberi sambutan dengan berterima kasih karena sudah menyambutnya dan juga adiknya. Jadi walaupun Weizi mengaku sekarang mentraktirnya, Yiming menyuruh untuk memesan apa saja karena dirinya yang akan membayarnya. Beiqi bertanya siapa dia karena terlihat akrab dengan junior Zi. Huayan mengaku tidak tahu dan menyuruh bertanya ke guru. 青梅竹马， Saat Yiming dan Lao Yan ingin mengiris dagingnya, Nanfeng duduk kembali ke sebelah Weizi. Alhasil Weizi ingin tahu bagaimana dirinya dengan Lao Yan karena tidak ingin dirinya bertanya dengan membuat kesalahan. Nanfeng mengaku besok sudah ada kelas lagi dan membuat Weizi beranggapan Nanfeng sudah menambahkan kontak WeChat-nya lagi. Weizi langsung menggodanya, mungkin Lao Yan suka padanya. Tiba-tiba Huayan menyuruh Lao Yan besok mengajari Meizi dan membimbingnya agar berkembang. Alhasil Meizi mengajaknya salaman karena merasa mereka juga sudah akrab.